Ku bawa polisi tepat di pernikahan mantan suamiku dengan si pelakor. Ku bongkar kejahatan mereka yang sudah ambil janinku. Ku jebloskan mantan suami ke penjara bersama pelakor licik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Setelah dikhianati dan kehilangan janin yang sudah kugendong selama berbulan-bulan, aku tidak tinggal diam. Mantan suami dan pelakor liciknya telah menghancurkan hidupku dengan kejahatan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Kini, di hari pernikahan mereka, aku datang bukan untuk menangis, melainkan membawa bukti dan polisi. Satu demi satu kebenaran terungkap, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejamnya. Ini adalah kisah tentang keberanian, keadilan, dan pembalasan yang tak terduga. Kalau kalian suka cerita penuh intrik dan keadilan ini, jangan lupa kasih like ya. Tinggalkan komen di bawah pendapat kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita berikutnya atau kisah drama lain yang akan datang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Senja merayap pelan di balik jendela kamarku yang sempit dan penuh kenangan pahit. Udara sore yang membawa aroma tanah basah dari hujan yang hendak turun seolah menyatu dengan dingin yang merayap ke dalam hati. Aku duduk termenung, memandang langit yang berubah warna dari jingga ke ungu gelap. Tapi mataku sebenarnya tertuju pada sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar pemandangan di luar sana. Masa laluku yang terasa seperti belenggu yang menjerat dada. Di sanubari terdalam, masih menganga luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Luka yang menggores tak hanya hati, tapi seluruh jiwaku. Kehilangan janinku, buah cintaku dengan lelaki yang dulu kusangka akan menjadi pendamping hidupku selamanya, adalah pengalaman yang tak pernah ku mau mengulang sekalipun seumur hidup. Janin itu bukan sekadar sebuah kehidupan yang terputus, tapi mimpi masa depan yang dicuri. Aku teringat jelas detik-detik teduh saat aku pertama kali mengetahui bahwa aku mengandung. Rasa haru bercampur bahagia membelai hela nafasku. Aku membayangkan masa depan penuh tawa bayi yang akan menangis dan merangkak di rumah yang akan kami bangun bersama. Namun, semua kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika aku mulai merasakan tanda-tanda bahwa sesuatu tak beres. Saat itu, suamiku mulai berubah. Awalnya aku pikir aku yang cemas berlebihan, tapi firasatku benar. Ada wanita lain di kehidupannya, dan bukan wanita biasa. Dia adalah perempuan yang tega merebut bukan hanya suamiku, tapi juga mimpi dan nyawaku sendiri. Pelakor itu dengan liciknya meracuni pikiran dan hati suamiku, hingga aku yang hamil harus menanggung risiko besar sendirian. Hari-hari berat pun datang. Ketika aku berjuang mempertahankan nyawa janinku, mereka berdua dengan santainya mengkhianatiku. Aku terbaring di rumah sakit, nyaris kehilangan harapan, sementara mereka berpesta dengan kebahagiaan palsu di belakangku. Kematian janinku bukan hanya soal kehilangan seorang calon bayi, tapi kehilangan kepercayaan pada manusia yang pernah kusebut suami. Aku mengingat bagaimana perihnya tangan dokter meraih tanganku, menyampaikan kenyataan pahit bahwa aku tak bisa lagi melanjutkan kehamilan ini. Air mataku jatuh, tapi bukan hanya karena kesedihan, ada kemarahan yang membara menggelora, api yang menyulut di dada.
Mereka yang seharusnya melindungiku dan calon anakku malah menjadi biang keroknya. Hari-hari setelah itu aku menjalani hidup yang berbeda. Aku menjadi sosok yang pendiam, yang menghindar dari orang-orang, menutup diri dari dunia. Banyak yang bertanya, menguatkan, tapi tak ada yang benar-benar tahu betapa pedihnya dikhianati oleh dua orang yang paling aku percaya. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah? Apakah aku gagal? Tapi jawabannya kutemukan, bukan aku yang salah, tapi mereka yang telah mencuri masa depanku. Namun, aku tidak lagi mau jadi korban diam yang tenggelam dalam luka. Aku mulai menarik kembali semangat yang hampir padam. Walau sakit, aku harus bangkit. Janinku, meski tak pernah kupegang, adalah api yang membakar tekadku untuk memperjuangkan keadilan. Aku tak bisa membiarkan mereka leluasa melanjutkan kebohongan dan kejahatan mereka begitu saja. Aku keluarkan kamera ponsel dari tas, membuka kembali foto-foto yang aku simpan dalam folder tersembunyi. Bukti-bukti yang kuberikan arti baru untuk apa yang dulu terasa sebagai kutukan. Foto-foto pesan rahasia antara mereka, rekaman suara yang tak sengaja kudapatkan, bahkan pembicaraan bisik-bisik yang membongkar kejahatan mereka. Aku tahu, ini baru permulaan. Perasaan getir yang membara harus kubah menjadi kekuatan yang sanggup menggulingkan mereka. Detik ini aku berjanji pada diriku sendiri, pada janin kecil yang tak pernah lahir, bahwa aku akan mengungkap semua kebusukan itu. Aku akan membawa mereka ke pengadilan, keadilan yang selama ini terabaikan. Aku menarik napas panjang, membiarkan angin malam mulai menyusup ke dalam kamar. Malam ini aku tidak akan menangis. Aku akan merangkai kekuatan untuk menghadapi pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar luka hati. Aku akan mengubah kesedihan menjadi aksi, penindasan menjadi pembalasan. Karena aku tahu, di balik luka lama yang belum pulih, ada tekad yang membakar dan takkan pernah padam. Hari-hari setelah kehilangan itu membawa aku masuk ke dalam dunia yang penuh hitam putih yang tajam, antara dendam dan keadilan. Satu sosok menjadi pusat kemarahan dan kebencianku, pelakor licik yang merampas segalanya dari hidupku, bukan hanya suamiku, tapi juga janinku. Aku tahu, untuk menang melawan mereka, aku harus mengenal lebih dalam siapa sebenarnya dia. Pelakor itu bukan sembarangan wanita. Di balik senyum manis dan sikap ramahnya, tersembunyi tipu daya yang begitu licin dan terencana. Aku mulai mengumpulkan semua potongan kisah tentang dia, mencari celah dan kelemahannya. Banyak yang bilang dia hanya perempuan iseng yang mencari sensasi, tapi aku tahu itu tidak cukup untuk merusak aku dan keluargaku dengan cara begitu brutal. Aku mulai dari mengumpulkan semua foto yang pernah aku temukan di ponsel suamiku dengan namanya. Foto mereka yang berpelukan, bercanda, bahkan berciuman di tempat-tempat yang dulu aku impikan dengan suamiku. Tapi lebih dari itu, aku menemukan pesan-pesan teks dan chat yang penuh tipu muslihat, yang kadang membuat darahku mendidih. Daripada hanya emosi dan air mata, aku jadikan itu semua jadi alat. Aku simpan rapi setiap bukti, menulis catatan tentang setiap tanggal dan waktu mereka berkomunikasi, serta kejadian yang berhubungan dengan pengkhianatan itu. Ada rekaman suara yang kuperoleh diam-diam ketika pelakor itu mengaku seolah tidak peduli dengan kehancuranku, bahkan mengejekku. Itu adalah senjata terbesarku. Kupikir, wanita itu hanya akan diam ketika aku terluka, tapi ternyata dia jauh lebih kejam. Dia tahu bagaimana memainkan peran sebagai korban ketika suamiku berbicara pada keluargaku. Aku bahkan mendapat cerita dari beberapa teman suamiku yang dulunya yang mendukungku, bahwa pelakor itu pandai berbohong dan menipu orang-orang di sekitarnya agar tetap mendapat simpati. Bukan hanya itu, aku tahu dia juga punya jaringan untuk menutupi jejak kelamnya. Ada banyak kali aku mendengar dia menelepon seseorang dengan suara yang sangat percaya diri, berusaha mengatur pertemuan rahasia yang jelas-jelas menyembunyikan sesuatu.
Semakin dalam aku menyelidiki, semakin terlihat bahwa wanita ini bukan hanya pelakor biasa, melainkan sosok yang lihai dan berbahaya. Aku juga berniat mencari tahu latar belakangnya. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam keluarga kami, mengapa suamiku bisa terbuai rayuannya. Dari dokumen yang aku dapat lewat bantuan teman-teman, aku tahu bahwa dia punya masa lalu yang kelam, penuh kepura-puraan dan manipulasi. Ini bukan soal cinta, tapi soal permainan kekuasaan dan ambisi yang menghancurkan. Namun aku tak hanya ingin tahu tentang dia, aku ingin tahu juga kelemahannya. Aku menyelidiki sisi gelapnya, kesalahan yang pernah dia buat yang bisa kutampilkan sebagai bukti kebohongan dan tipu dengannya. Semua itu akan kupakai sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Hari-hariku diisi oleh pencarian informasi dan bukti yang tak kenal lelah. Aku tahu ini bukan perkara mudah. Mereka adalah musuh yang cerdas dan licik, tapi aku lebih gigih dan terlatih oleh luka yang dalam. Pelakor itu tak akan bisa bersenang-senang selamanya jika aku jadi lawannya. Aku juga mulai membangun jaringan dukungan. Teman lama yang setia, polisi yang aku percaya, dan saksi-saksi yang melihat kelakuan mereka, semuanya kuajak bersamaku. Aku tak ingin berdiri sendirian. Aku butuh kekuatan banyak orang untuk mengungkap kebenaran. Setiap malam, aku menuliskan rencana demi rencana di buku catatan kecilku. Bagaimana aku akan menghadapi mereka di hari-hari penting, termasuk nanti pada hari pernikahan mereka. Aku ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya menang di akhir kisah ini. Aku tahu perjalanan ini panjang dan penuh liku. Tapi aku siap. Pelakor itu boleh licik, tapi aku punya tekad yang lebih kuat dari segalanya. Kali ini aku tak hanya ingin menyembuhkan luka hatiku, tapi juga membongkar kejahatan mereka sampai tuntas. Janinku yang hilang bukan sia-sia. Aku akan menuntut keadilan dengan bukti dan keberanian. Karena aku bukan korban yang pasrah, aku adalah pejuang yang bangkit dari kepedihan. Dan pelakor itu, aku sudah menyiapkan jebakan untuknya. Seminggu menjelang hari pernikahan mereka, aku menjalani hari-hari dengan tekanan batin yang amat berat. Setiap detik seolah berlari terlalu lambat. Menyiksa karena aku tahu betapa pentingnya momen itu untuk rencanaku, sekaligus bagaimana rasanya menghadapi wajah suamiku yang akan menikah dengan perempuan lain. Perempuan yang telah menghancurkan segalanya. Rasa penantian ini bukan sekadar soal menunggu waktu berlalu, tapi sebuah pertempuran batin yang mengguncang segala kekuatan dalam diriku. Gelisah bercampur amarah. Namun aku menolak untuk menyerah pada perasaan itu. Kusimpan rapat-rapat luka yang menganga, menggantikannya dengan fokus dan strategi. Aku sadar, jika gagal di saat ini, semua pengorbananku akan sia-sia. Setiap hari aku memantau seluruh gerak-gerik mereka, lewat media sosial, melalui mata-mata yang kukirim ke tempat persiapan pernikahan. Bahkan aku kadang sengaja lewat di dekat gedung acara untuk memastikan rencana mereka berjalan tanpa gangguan. Aku mengamati bagaimana mereka tersenyum palsu dan berperan bahagia di depan semua orang, tanpa tahu bahwa aku sedang menyusun jebakan terbesar dalam hidupku. Sore hariku selalu dihabiskan dengan meninjau bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Rekaman chat yang memperlihatkan kebohongan, foto-foto yang membuktikan perselingkuhan, dan pesan-pesan rahasia yang menunjukkan betapa liciknya mereka. Setiap lembaran bukti itu menjadi bahan bakar bagi semangatku yang perlahan tumbuh kembali dari reruntuhan. Salah satu beban terberat adalah menghadapi bayangan janinku yang tak pernah lahir. Setiap malam, dalam kesunyian, aku teringat betapa aku ingin memberinya kehidupan, merawat, dan melindunginya dari dunia yang penuh kebohongan ini. Tapi kehadiran bayangan itu justru membuatku semakin kuat, karena aku tahu aku harus berjuang bukan hanya untuk diriku, tetapi juga demi dirinya yang telah hilang. Di samping itu, aku terus berkomunikasi dengan teman lama yang kini menjadi polisi dan bersedia membantuku. Kami membahas detail demi detail rencana agar penggerebekan saat pernikahan bisa terlaksana secara sempurna dan tak memberi kesempatan sedikit pun kepada suamiku dan pelakor itu untuk mengelak. Persiapan mental juga kulakukan berulang kali. Aku membayangkan betapa sulitnya menghadapi tatapan mereka saat hari itu tiba, ketika aku mengungkap kejahatan mereka di hadapan keluarga dan seluruh undangan. Aku tahu mereka akan melakukan segala cara untuk membungkamku, tapi aku siap dengan saksi dan bukti yang tak bisa dibantah.
Kadang aku merasa seperti dilanda badai emosi yang mengguncang jiwa, perpaduan antara harapan, ketegaran, dan ketakutan yang mendalam. Namun aku memilih bertahan, menembus gelap dengan keyakinan bahwa kebenaran akan memenangkan pertarungan ini. Pernikahan mereka bukan hanya momen mereka bersatu, tapi juga panggung pengungkapan semua kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebahagiaan palsu. Aku tak sabar menunggu hari itu, karena aku tahu di sanalah bab penting dalam hidupku akan ditulis. Bab tentang keberanian, keadilan, dan pembalasan. Meski penantian ini menggila dan menusuk hatiku, aku tak akan mundur. Api dendam yang membakar hatiku kini berubah menjadi nyala semangat untuk mengakhiri penderitaan dan memulai hidup baru yang jauh dari luka dan tipu daya mereka. Hari H semakin dekat. Aku sudah siap. Ini adalah saatnya aku berdiri tegak menuntut balas dan menuntut keadilan atas apa yang sudah mereka ambil dariku. Aku takkan biarkan mereka menang. Aku akan membuat mereka merasakan dinginnya penjara, bukan hanya sebagai mimpi, tapi kenyataan yang akan segera terwujud. Sejak awal rencanaku untuk mengungkap kejahatan mantan suami dan pelakor licik itu terbersit, aku tahu aku tidak bisa berjalan sendirian. Meski hatiku terbakar amarah dan semangat menuntut keadilan membara, aku sadar bahwa ini adalah pertarungan yang membutuhkan strategi matang dan dukungan yang kuat, terutama dari seseorang yang memahami aturan hukum dan bisa membantuku mewujudkan keadilan itu. Disinilah peran teman lama yang kini menjadi anggota kepolisian sangat krusial. Teman itu, Ardi, bukan sembarang teman. Kami sudah mengenal sejak dulu, saat aku masih menjalani kehidupan yang penuh harapan dan cinta. Ardi sosok yang tenang, cerdas, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya sebagai polisi. Aku menghubunginya diam-diam dan tanpa basa-basi menceritakan apa yang aku alami, kehilangan janinku, pengkhianatan suamiku, dan kelicikan pelakor yang kini akan menikah dengan suamiku. Aku membagi semua bukti yang kumiliki, berharap Ardi bisa membantu dan menjadi sandaran kekuatanku. Percakapan kami malam itu berlangsung panjang. Ardi mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Ketika aku menyampaikan rasa sakit dan kegelisahan yang belum pernah kutunjukkan pada orang lain, dia malah memperlihatkan simpati dan rasa hormat yang membuat hatiku sedikit lega. Bukan sekadar teman lama, dia benar-benar memahami bahwa aku sedang berhadapan dengan situasi genting dan penuh bahaya. Kami pun mulai menyusun rencana bersama. Ardi membantuku memahami mekanisme hukum, proses bukti yang harus kuat, serta segala kemungkinan yang bisa terjadi saat peristiwa besar nanti. Kita harus pastikan semua bukti valid dan prosedur berjalan dengan benar agar mereka tak bisa mengelak, katanya dengan tegas. Aku merasa harapan tumbuh di sana. Selama beberapa hari berikutnya, Ardi menggunakan status dan pengalamannya untuk membantuku mendapatkan informasi tambahan yang sulit diakses biasa. Dia mempertemukanku dengan rekan-rekannya di kepolisian, membantu memperkuat jaringan yang akan mendukung penggerebekan di hari pernikahan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Rencana harus sempurna. Kami juga membicarakan bagaimana mengatur saksi-saksi untuk memberikan kesaksian yang kredibel saat nanti sidang berlangsung. Ardi memastikan aku tahu langkah awal yang harus diambil agar proses hukum berjalan lancar, dan aku merasa semakin yakin bahwa takdirku akan berubah. Selain urusan teknis, Ardi juga menjadi sokongan moral yang sangat aku butuhkan. Di tengah tekanan mental yang mulai memuncak, dia datang dengan kata-kata menenangkan, mengingatkanku agar tetap fokus dan kuat. Kadang, aku merasa hampir putus asa, tetapi kemantapan dan ketenangan Ardi memberiku kekuatan untuk bertahan. Pernikahan mantan suamiku dan pelakor itu bukan hanya acara biasa di mata Ardi dan aku. Ini adalah momen untuk membongkar tabir kebohongan dan menyatakan keadilan di mata hukum. Bersama, kami tidak hanya menyiapkan dokumentasi dan bukti, tetapi juga mental untuk menghadapi konfrontasi langsung yang aku tahu tidak akan mudah. Selain itu, Ardi juga berjanji untuk menjaga keselamatan dan keamanan aku serta keluarga yang mendukungku saat acara berlangsung. Mereka mungkin tidak menyadari bahaya yang mengintai dari balik tawa dan kemewahan pernikahan. Namun aku dan Ardi sadar ini adalah medan perang. Hari-hariku kini diwarnai dengan rapat kecil dan persiapan detil bersama Ardi, membahas setiap kemungkinan spontan yang bisa muncul.
Ia membantu merancang skenario terbaik untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada satupun kebohongan yang lolos dari pengamatan. Semakin dekat hari H, aku makin yakin bahwa dengan Ardi di sisiku, aku tidak lagi sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Teman lama itu bukan hanya sekadar bantuan, tapi sekaligus simbol bahwa aku masih punya harapan, kekuatan, dan keadilan yang masih bisa diperjuangkan. Aku tahu, pertempuran ini panjang dan melelahkan, tapi dukungan Ardi memberiku kekuatan super untuk bertarung tanpa lelah demi menuntut balas atas pengkhianatan dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bersama, kami siap menghadapi segalanya, membuka tabir kegelapan itu, dan membawa pelaku kejahatan ke tempat yang selayaknya, balik jeruji besi. Ini bukan sekadar janji, tapi misi suci yang akan kami jalankan dengan sepenuh hati dan keberanian. Matahari baru saja terbit ketika aku memulai hari dengan persiapan yang sudah pernah kujalani berulang kali. Pengintaian yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan kewaspadaan. Setelah mendapatkan bantuan dari Ardi dan bukti-bukti yang kuperoleh, aku tahu ini adalah fase di mana aku harus mengawasi pergerakan mereka dengan teliti agar rencana besar ini bisa berjalan tanpa cacat. Pengintaian bukan pekerjaan mudah. Aku harus bersikap sangat hati-hati dan bijaksana agar mereka tidak curiga. Jika sedikit saja mereka menyadari keberadaanku atau aktivitas yang kujalankan, segala usaha akan sia-sia. Ini bukan hanya soal menghimpun bukti tambahan, tapi juga menunggu waktu tepat untuk mengeskalasi aksiku. Awal minggu itu aku mulai mengatur rutinitas pengintaian. Aku mencari lokasi strategis yang dekat dengan tempat acara dan area-area yang sering mereka kunjungi. Aku tidak datang langsung dengan wajah penuh kemarahan, melainkan berpura-pura sebagai orang biasa yang kebetulan lewat atau pelanggan toko di sekitar. Aku juga menghindari bertatap muka langsung, cukup mengandalkan kamera ponsel dan catatan tersembunyi yang kuketik secara rahasia. Ada rasa dingin yang tak tertahankan di tulang-tulangku tiap kali aku melihat mereka tersenyum dan tertawa, seakan tidak terasa apa yang sebenarnya mereka renggut dari hidupku. Aku melihat pelakor itu beberapa kali keluar masuk gedung persiapan pernikahan dengan anggun, tampak kuat dan tanpa beban. Sementara mantan suamiku berdiri di dekatnya, terlihat begitu tenang. Semua itu membuatku sadar, rencana ini harus berhasil, dan aku harus lebih jeli. Di setiap kesempatan, aku memotret gerak-gerik mereka dan para tamu yang tampak akrab dengan mereka, termasuk beberapa orang yang selama ini kupikir tidak terlalu dekat. Ada yang sengaja aku catat namanya, nomor teleponnya, bahkan percakapan yang kusadap dengan hati-hati. Aku ingin tahu siapa saja yang mendukung dan siapa yang sebenarnya bersekongkol membentuk kebohongan ini. Aku juga menyusup ke dalam beberapa pertemuan rahasia yang mereka adakan 1-2 kali di depan umum, seperti pertemuan dengan staf event dan pengaturan kebutuhan pernikahan yang tak pernah aku pikirkan akan menjadi saksi bisu kejahatan mereka. Di sana aku mendengar perbincangan tentang pengaturan kronologis acara, tapi di balik itu semuanya, jelas ada usaha untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada satu kesempatan, aku merekam percakapan mantan suamiku dan pelakor yang sedang berdebat kecil mengenai persiapan undangan. Dalam suara mereka yang seolah biasa, aku menangkap nada ketegangan dan ancaman yang tersembunyi. Itu menjadi bukti penting yang akan aku pakai untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan hanya soal cinta, tapi penuh manipulasi dan intimidasi. Semakin dalam aku menyelidiki, semakin aku menyadari betapa rumit dan liciknya taktik mereka. Aku menemukan bukti bahwa mereka bukan hanya menipu aku dan keluarga, tetapi juga para staf dan orang-orang terdekat yang menjadi bagian dari pengaturan acara itu. Mereka sudah membangun jaringan palsu yang memudahkan mereka untuk bersembunyi dari kebenaran. Menjadi pengintai berarti aku harus menyediakan tenaga dan pikiran ekstra. Kadang aku harus duduk berjam-jam di tempat yang terbuka, menahan lapar dan haus demi satu potong gambar yang mungkin akan menghancurkan klaim suci mereka. Hawa dingin dan panas yang silih berganti terasa meremukkan tubuh, tapi aku menolak menyerah. Semua itu adalah harga yang kuikhlaskan demi keadilan. Selain memantau mereka, aku juga menyalurkan informasi ke Ardi dan timnya secara berkala. Kami berkoordinasi ketat agar ketika tiba saatnya, petugas siap memasuki lokasi tanpa sekat dan tanpa celah. Rasa percaya itu yang membuat sakit di hatiku berubah menjadi kekuatan membara, membalut luka jadi pelindung diri. Hari-hari itu menjadi momen yang penuh ketegangan,
tapi juga peluang. Aku menangkap segala celah yang mereka tunjukkan, kekuatan sekaligus titik lemah mereka yang akan kubongkar tuntas nanti. Aku mengemban misi bukan hanya untuk membalas luka diriku, tapi juga agar siapapun yang pernah menjadi korban mereka mendapat keadilan. Pengintaian ini seolah adalah medan perang yang menguras energi dan emosi, tapi aku tak pernah lupa alasan aku melakukan ini. Janinku yang hilang menjadi pengingat paling kuat mengapa aku harus bertahan dan menang. Aku tak hanya mengintai mereka, tapi juga masa depanku yang ingin kuambil kembali dengan segala kekuatan yang tersisa. Dalam diam, aku menatap langit malam yang kadang menjadi saksi bisu diamku. Aku menyiapkan diri untuk hari besar itu, hari di mana aku bukan hanya sebagai korban, namun sebagai pembawa kebenaran yang akan mengguncang generasi mereka dan mengubah hidupku selamanya. Pengintaian ini adalah awal dari badai yang akan datang. Aku tahu, satu langkah kecil yang kulewatkan bisa membuat rencanaku rusak, tapi aku sudah belajar dari setiap detik kesakitan dan pengkhianatan. Aku siap, dengan setiap nafas dan tekad yang kupunya, untuk menuntaskan misi ini, membawa mereka ke pengadilan, dan menuntut keadilan atas segala rasa sakit yang telah mereka ciptakan. Hari yang paling kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Momen di mana aku berhasil memperoleh bukti pertama yang menjadi pondasi kuat untuk membongkar kebusukan mantan suami dan pelakor itu. Ini bukan kejadian yang instan, melainkan hasil dari pengintaian panjang, kesabaran, dan perjuangan tanpa henti. Pagi itu, aku sudah berada di lokasi sejak subuh, menyamar sebagai tamu yang penasaran datang lebih awal untuk memastikan segala sesuatunya siap. Namun sebenarnya, aku lebih fokus pada orang-orang tertentu, terutama mantan suamiku dan pelakor yang perlahan mulai memasuki ruangan persiapan dengan senyum penuh arti di wajah mereka. Aku tahu, di balik senyum itu tersimpan banyak kebohongan yang ingin kutelanjangi. Aku menggunakan alat perekam suara kecil yang kubawa tersembunyi di dalam tas. Alat yang sudah kupersiapkan secara khusus untuk merekam pembicaraan rahasia mereka tanpa terdeteksi. Selang beberapa menit, aku berhasil menyelinap ke sudut ruangan di mana mereka mengadakan pertemuan tertutup bersama beberapa orang yang aku curigai terlibat dalam pengaturan acara ini. Percakapan itu awalnya terdengar biasa, membahas rincian teknis seputar pernikahan. Namun ketika pembicaraan bergulir ke topik yang lebih dalam, suara suamiku terdengar jelas mengungkapkan niat dan rencana jahat yang selama ini tersembunyi. Dengan santai dan penuh keyakinan dia membicarakan bagaimana mereka telah memanipulasi aku, bagaimana pelakor itu berperan penting dalam menidurkanku agar aku tidak bisa mempertahankan janinku, dan bahkan rencana untuk menghilangkan bukti kalau-kalau aku mencoba melawan. Pelakor itu pun tak kalah licik. Dalam percakapan itu, dia menunjukkan sikap tidak peduli, bahkan sedikit mengejek penderitaanku yang selama ini menjadi bahan penghinaan mereka berdua. Mendengar nada sinis di suaranya, perutku berkontraksi sakit seolah luka lama terobati oleh bara api dendam yang membakar lebih hebat. Aku merasakan dingin mencekam saat merekam detail-detail ini, tapi juga ada kepuasan yang luar biasa karena akhirnya aku punya bukti kuat yang bisa dijadikan senjata dalam perjuangan keadilan. Ini bukan hanya soal kata-kata kosong, tapi pengakuan langsung dari para pelaku yang selama ini bersembunyi di balik topeng kebohongan. Setelah selesai merekam, aku keluar perlahan dari tempat itu, menjaga ketenangan agar tak menarik perhatian. Hati berdebar-debar tapi aku tahu ini adalah kemenangan pertama yang harus dirayakan dengan kesabaran. Bukti ini akan aku simpan dengan rapi, untuk diserahkan pada teman lama, Ardi, agar bisa segera diproses secara hukum. Aku tahu, bukti ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal yang kuat. Setelah ini, aku harus lebih waspada, karena bisa jadi mereka akan meningkatkan penjagaan dan mencoba berbagai cara untuk menutupi kesalahan. Namun untuk saat ini, aku merasa sedikit lega karena sudah berhasil mengumpulkan kunci utama yang bisa membuka pintu keadilan. Sore hari, aku bertemu dengan Ardi dan menyerahkan rekaman itu. Wajahnya yang biasanya tenang berubah serius. Ini bukti kuat, dan akan mempercepat proses penyelidikan. Tapi kita harus bergerak cepat dan hati-hati, mereka pasti akan mencoba melawan, ujarnya penuh kewaspadaan. Dengan dukungan Ardi, aku pun mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Aku menulis catatan rinci tentang percakapan yang terekam, mencatat nama-nama yang ikut mendengarkan,
dan segala hal yang bisa mendukung kebenaran bukti tersebut. Aku sadar betul, setiap detail kecil bisa menjadi penentu dalam pengadilan nanti. Malam itu aku tidur dengan hati yang berat, tetapi juga penuh tekad. Aku teringat janinku yang hilang dan semua mimpi yang telah direnggut. Aku tahu, perjuanganku bukan hanya untukku sendiri, tetapi untuk kebenaran dan keadilan yang selama ini terabaikan. Esok hari, aku kembali melanjutkan pengintaian dengan semangat baru. Bukti pertama ini jadi cambuk yang mengingatkan bahwa aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak sendirian lagi, dan kini aku punya senjata untuk melawan. Perasaan campur aduk antara lelah, marah, dan harapan membumbui setiap langkahku. Aku percaya suatu saat, semuanya akan berakhir dengan kemenangan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk janinku yang tak pernah sempat kupegang. Ini adalah babak awal dari perjuangan panjang yang penuh risiko, tetapi aku siap. Aku harus siap, karena keadilan sedang menunggu untuk ditegakkan, dan aku adalah pembawanya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Setelah berhari-hari menyiapkan diri secara fisik dan mental, aku berdiri di depan pintu besar gedung tempat mereka akan mengucapkan janji suci, di antara gemerlap pesta yang dipenuhi tawa dan sorak-sorai para tamu. Tapi bagiku, gedung megah itu bukan sekadar tempat perayaan, melainkan sebuah istana perang, di mana aku akan menghadapi musuh terbesarku. Aku berusaha menenangkan detak jantung yang berdetak begitu kencang, sambil mengatur napas agar tidak terlihat gugup. Aku tidak boleh memberikan sedikit pun ruang bagi mereka untuk mencium kegelisahanku. Hari ini aku harus menjadi lebih kuat dari rasa sakit dan dendam yang selama ini membekapku. Aku bukan lagi korban yang lemah, melainkan pejuang yang siap membongkar kebohongan dan mengungkap kejahatan mereka. Saat melangkah masuk, gemerlap lampu kristal dan dekorasi mewah menyambutku dengan kemegahan yang kontras dengan suasana hatiku. Suara riuh tamu bercampur dengan musik klasik yang mengalun, menciptakan irama yang aneh bagiku, seperti soundtrack suram untuk pertarungan hidup dan mati. Aku memperhatikan sekeliling dengan mata yang tajam, mengamati setiap orang yang hadir, terutama mereka yang kukenal sebagai bagian dari lingkaran mereka yang selama ini mendukung kebohongan. Beberapa dari mereka tampak terkejut melihat kedatanganku, tapi aku tetap tersenyum tipis tanpa mengindahkan tatapan mereka yang penuh pertanyaan dan bisik-bisik. Di pelaminan yang dipenuhi bunga putih dan pita satin, berdiri mantan suamiku bersama pelakor itu. Mereka tampak serasi, dengan gaun putih anggun yang dikenakan pelakor dan jas rapi milik suamiku. Namun di balik wajah ceria itu, aku tahu ada kepura-puraan yang sangat dalam. Tatapan mereka seperti pisau bermata dua yang menyayat kalbu, tapi aku menahan diri agar tidak terpancing emosi. Aku merasakan amarah membara dalam dadaku, tapi aku tetap mengendalikan diri. Aku menggenggam tas tangan erat-erat, di dalamnya tersembunyi bukti rekaman dan dokumen yang akan menjadi senjata pembalasku. Temanku, Ardi, sudah bersiap di balik layar, menunggu waktu tepat untuk bergerak. Suasana mulai terasa lebih tegang ketika upacara akan dimulai. Aku menyadari bahwa setiap detik yang berlalu membawa aku semakin dekat pada titik balik yang telah kutunggu begitu lama. Aku berjanji pada diri sendiri akan melakukan semuanya dengan penuh kebijaksanaan agar kebenaran benar-benar terungkap tanpa celah. Dalam hatiku, aku memikirkan janinku yang tak pernah sempat lahir dan betapa mereka telah merenggut hak kami. Aku tahu, hari ini bukan hanya tentang mereka berdua, tapi tentang keadilan yang akan kubawa ke depan umum, di hadapan keluarga dan sahabat yang hadir. Ini adalah panggung untuk memastikan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Ketika suara musik mereda dan upacara dimulai, aku bergerak perlahan menuju posisi strategis yang sudah kukalkulasi sebelumnya. Di sana, aku menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan seluruh bukti dan mengungkap pengkhianatan mereka dengan tegas dan gamblang. Aku bisa merasakan getaran di udara, seperti napas lembab sebelum badai besar datang menghantam. Semua mata, beberapa dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa dengan penuh kebencian, mulai tertuju padaku. Aku tahu ini saat yang tepat, saat dimana aku harus mengubah air mata dan amarah menjadi kekuatan tak tergoyahkan. Masih ada waktu untuk aku mengumpulkan sisa keberanian. Dalam hiruk pikuk itu,
Aku menyiapkan kata-kata yang sudah berulang kali kupikirkan dalam kepala. Setiap kalimat akan menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini telah berani menghancurkan hidup dan hatiku. Ini lebih dari sekadar pengungkapan. Ini adalah kemenangan atas luka, keadilan atas penipuan, dan tanda bahwa aku tidak akan pernah diam. Aku telah memasuki istana perang dengan satu tujuan, membawa pulang kemenangan yang selama ini kutunggu. Di tengah kemegahan dan kebohongan yang bertebaran, aku siap menantang mereka semua. Aku tidak sendirian. Ada kebenaran di sisiku, dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa kumiliki. Hari ini adalah babak baru dalam hidupku, babak di mana aku berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Dengan langkah mantap dan hati penuh tekad, aku bersiap memasuki pertempuran yang akan mengubah segalanya selamanya. Aku melangkah dengan tenang memasuki ruangan yang dipenuhi tawa dan sorak-sorai, tapi hatiku sangat berbeda, dingin membeku dan penuh ketegangan. Di sini, di tengah kemewahan dan kebohongan yang terbungkus rapi, aku harus tampil dengan muka dingin, walaupun di dalam dadaku bergolak amarah dan luka yang dalam. Saat pandanganku bertemu dengan mata mantan suamiku, waktu seakan berhenti. Dia masih mengenakan senyum palsu, berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, seolah tidak pernah ada pengkhianatan dan dusta yang membuatku hancur berkeping-keping. Pelakor itu berdiri di sebelahnya, dengan ekspresi penuh kemenangan dan kesombongan yang membuat darahku mendidih. Namun, aku tidak membiarkan emosiku mengambil alih. Aku tahu aku harus tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Langkahku menuju ke tempat yang sudah kuatur jauh-jauh hari, berjalan di antara tamu-tamu yang sibuk bersenda gurau tanpa tahu apa yang akan terjadi. Setiap langkah terasa berat, namun aku membawa beban itu dengan kepala tegak. Aku tahu, hari ini aku harus menjadi sosok yang berbeda, lebih dari sekadar wanita yang terluka, tapi seorang pejuang yang siap meruntuhkan tembok kebohongan mereka. Di balik kerumunan, aku melihat beberapa wajah yang dulu pernah kukenal dekat dengan kami, keluarga dan teman-teman suamiku yang menjadi saksi kehidupan kita dulu. Aku tahu, aku harus membuat mereka percaya bahwa apa yang akan aku ungkap nanti bukan hanya kebenaran, tapi juga keadilan yang selama ini terabai. Mata mereka sesaat tertuju padaku, lalu diam-diam berbisik-bisik. Aku merasakan serangan rasa was-was yang datang dari segala sisi, tapi aku memeluk erat niatku. Semua persiapan, bukti, dan strategi sudah kukantongi. Inilah saatnya aku membuktikan bahwa aku tidak akan kalah. Di tengah gemerlap pesta itu, aku mencoba memfokuskan pikiran pada satu hal, membongkar kejahatan mereka terang-terangan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi dusta dan tipu muslihat untuk bertahan. Aku memerhatikan suamiku yang berdiri tegap, tak tahu bahwa aku membawa kesaksian yang akan mengubah seluruh kisah ini. Aku berusaha meredam segala emosi yang ingin pecah dari dalam, terutama saat melihat pelakor yang dulu begitu tega menghancurkan masa depan kami. Dia tersenyum angkuh, bermain peran layaknya ratu pesta. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. Aku bisa merasakan kegelisahan yang tersembunyi di balik wajah liciknya. Di depan semua orang, aku berdiri dengan muka dingin, menyembunyikan sakit hati yang sebenarnya ingin kuledakkan menjadi amukan. Tatapan mata yang kusiratkan padanya seolah berkata, "Aku tahu semua yang kau lakukan, dan aku tidak akan diam." Suara musik perlahan meredup, pertanda bahwa momen yang kutunggu semakin dekat. Aku menarik napas dalam dan mengangkat kepala, menyiapkan kata-kata yang akan menjungkir balikan dunia mereka. Aku tahu aku berbicara di hadapan orang banyak, mereka yang mungkin akan berpihak padaku, ataupun mendukung kepalsuan mereka. Namun yang terpenting adalah aku berdiri di sini, membawa bukti yang tak bisa mereka dustakan, membongkar kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebahagiaan. Aku siap menjadi saksi bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk janinku yang hilang, untuk semua penderitaan yang mereka timbulkan. Setiap detik yang berlalu menambah ketegangan. Para tamu mulai mendengar bisik-bisik kecil yang berubah menjadi perhatian penuh rasa ingin tahu. Teman lama yang juga hadir mengirim sinyal dukungan, dan Ardi yang berdiri di belakang panggung menyiapkan timnya. Aku tahu saatnya sudah dekat. Di hadapan mereka,
Aku bukan lagi wanita lemah yang pernah mereka injak-injak. Aku adalah batu karang yang tak tergoyahkan, yang akan menghantam keras pondasi kebohongan mereka. Muka dingin yang kutunjukkan bukan tanda ketakutan, melainkan keberanian dan tekad yang membara. Hari ini adalah hari pembalasan dan pengungkapan kebenaran. Aku siap menghadapi konsekuensi apapun, karena aku tahu, ini bukan sekadar soal aku dan mereka, tapi soal keadilan yang harus ditegakkan bagi semua yang pernah menjadi korban. Dengan tenang, aku melangkah maju, membuka lembaran pertarungan baru yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup. Muka dingin di depan mereka adalah simbol bahwa luka yang mereka buat kini berubah menjadi kekuatan untuk menuntut balas dan menuntut kebenaran. Ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Saat seluruh ruang mulai hening, aku tahu inilah saat yang sudah lama kutunggu. Momen di mana segala rahasia dan kebohongan yang selama ini tersembunyi harus dibongkar di hadapan semua orang. Tepat di pelaminan megah itu, tempat mereka hendak mengikrarkan janji suci. Aku mengeluarkan tas yang selama ini kupegang erat, hingga membuat beberapa tamu dan keluarga yang kebetulan melihat mengernyitkan dahi. Tapi aku tidak peduli dengan tatapan penasaran atau sinis mereka. Tekadku telah 100% bulat. Dengan suara yang tenang tapi penuh keberanian, aku mulai berbicara perlahan agar semua bisa mendengar. Sebelum kalian semua membiarkan mereka mengucapkan janji di pelaminan ini, izinkan aku mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Suara musik yang sesaat terhenti makin memberi ruang kosong yang menambah ketegangan dan rasa penasaran. Semua mata beralih padaku. Ada yang terkejut, ada yang mulai meragukan, dan ada pula yang tampak tidak percaya dengan kata-kataku. Aku mengeluarkan perangkat perekam dan beberapa dokumen yang telah kupersiapkan dengan cermat. Saat aku memutarnya, terdengar jelas suara mantan suamiku dan pelakor yang berbicara tentang rencana jahat mereka. Bagaimana mereka dengan sengaja menidurkanku agar kehilangan janinku. Bagaimana mereka menyusun alibi palsu dan menyembunyikan kebusukan mereka dari keluarga besarku. Serta rencana mereka untuk membangun kebohongan menjadi kebahagiaan palsu hari ini. Mendengar suara mereka sendiri mengakui perbuatan yang keji, keheningan berubah menjadi bisik-bisik gaduh. Beberapa wajah berubah pucat. Bahkan ada yang menutup mulutnya sedih dan terpukul. Namun pelakor itu, yang sampai saat ini tetap mempertahankan senyum liciknya, mulai menunjukkan kegelisahan yang terlihat samar, tanda bahwa kebenaran mulai membekapnya. Aku melanjutkan dengan menunjukkan foto dan chat yang membuktikan tidak hanya perselingkuhan mereka, tetapi juga berbagai kebohongan yang selama ini mereka buat untuk menutupi perbuatan jahat itu. Dokumen ini aku tambahkan agar semua orang mengerti bahwa ini bukan sekadar tuduhan tanpa bukti, tapi fakta yang tak terbantahkan. Mantan suamiku mencoba menginterupsi dengan suara yang mulai gemetar, mencoba menyangkal dan mengatakan bahwa ini semua fitnah. Namun aku sudah siap dengan saksi yang hadir, yang mulai maju dan memberikan kesaksiannya satu persatu tentang betapa pelakor itu telah menyusun segala tipu daya, dan bagaimana suamiku berperan aktif dalam kehancuranku. Suasana berubah drastis dari yang tadinya gembira menjadi penuh ketegangan. Tamu yang semula tersenyum tergantikan dengan tatapan kaget dan sedih. Mereka terkejut karena selama ini hanya melihat kisah indah yang diperagakan oleh pelakor dan mantan suamiku. Tidak hanya mereka yang terpukul secara emosional, keluarga mantan suamiku pun mulai mempertanyakan apa yang selama ini mereka percaya. Pertanyaan muncul bergantian di antara mereka, mencairkan kebersamaan palsu yang selama ini dibangun. Aku bisa melihat raut keterkejutan dan rasa malu yang menghiasi wajah-wajah mereka. Ardi dan rekan-rekannya yang sudah beberapa saat menunggu giliran masuk dengan tenang untuk mengamankan situasi dan mulai menahan mantan suamiku dan pelakor. Mereka tidak bisa lagi mengelak dari fakta yang sudah terbuka begitu lebar di depan mata semua orang. Kedua pelaku tak berkutik, tampak terkejut dan penuh penyesalan. Aku merasa lega sekaligus bangga. Semua rasa sakit dan perjuangan yang selama ini kurasakan akhirnya dituangkan menjadi keadilan nyata. Aku berhasil meruntuhkan tirai kebohongan yang sudah lama menutupi kegelapan hati mereka. Namun ini belum akhir. Aku tahu perjuangan akan terus berlanjut di pengadilan dan masa depan. Tapi hari ini, di pelaminan tempat mereka seharusnya memulai hidup baru, aku mengubahnya menjadi panggung pengungkapan dan pembalasan yang tak terlupakan. Saat mereka dibawa oleh polisi, aku berdiri dengan kepala tegak,
wajah tetap dingin namun penuh kemenangan. Pelakor itu menatapku dengan mata yang tak lagi congkak, dan mantan suamiku terlihat hancur berkeping-keping di depan tamu-tamu yang dulu memuja mereka. Hari itu, aku tidak hanya merebut kembali harga diriku, tapi juga menegakkan keadilan atas luka yang mereka buat. Di pelaminan megah itu, bukanlah janji cinta yang terucap, melainkan pengakuan dosa dan penegakan hukum yang menjadi titik balik hidupku. Aku tahu masih banyak tantangan di depan, tapi aku sudah membuktikan satu hal penting. Aku kuat, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Ini adalah kemenangan pertama, dan aku siap untuk babak selanjutnya dalam perjuangan panjang menuntut keadilan. Ketika bukti pembongkaran di pelaminan itu bergema di seluruh ruangan, suara gemuruh kekagetan dan bisikan panik mulai memenuhi udara dengan cepat. Para tamu yang tadinya terbuai dalam sebuah pesta megah tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit yang mengguncang jiwa mereka. Namun ketegangan sesungguhnya belum berakhir. Itu baru awal dari momen yang sudah kami persiapkan dengan sangat matang. Setelah aku selesai menyatakan kebenaran dengan segala bukti yang ada, sinyal dari Ardi, teman lama yang kini menjabat sebagai anggota polisi, tiba-tiba menyala di ponselku. Aku merasakan degup jantung semakin deras. Waktu semakin mendekati saat ketika polisi akan menggerebek pelaminan itu, menghadirkan hukum nyata bagi mereka yang telah menghancurkan hidupku. Dari balik pintu luar, para petugas kepolisian mulai berbaris dengan tertib, mengenakan seragam lengkap dengan pelindung. Mereka bukan hanya datang sebagai penegak hukum, tapi juga saksi bahwa keadilan akan tegak, tak peduli seberapa besar kekuatan dan tipu daya para pelaku. Aku bisa mendengar langkah mereka yang berderap tegas, membawa aura serius yang segera mengubah suasana pesta menjadi arena keadilan. Aku berdiri di samping Ardi, sambil mengawasi ekspresi mantan suami dan pelakor. Mereka tampak pucat dan mulai kehilangan kedigdayaan yang selama ini mereka bangun. Pelakor yang biasanya penuh kesombongan kini mulai berkeringat dan menatap sekeliling dengan mata penuh kecemasan. Sementara mantan suamiku berusaha keras menutupi guncangan batinnya dengan wajah dingin yang kian memudar. Kadang aku merasa napasku berhenti sesaat, membiarkan seluruh fokus bersatu pada kejadian yang akan mengubah segalanya. Polisi mulai masuk ke dalam ruangan dan dengan tegas mengumumkan bahwa mereka akan menangkap mantan suamiku dan pelakor atas tuduhan pengkhianatan, penipuan, dan tindak kejahatan lain yang sudah terbukti lewat bukti rekaman, dokumen, serta kesaksian yang kukumpulkan selama ini. Mereka membacakan hak-hak tersangka dengan suara lantang dan jelas, membuat semua mata tertuju pada suamiku dan pelakor. Aku menyaksikan dengan tenang tapi penuh puas, ketika salah satu petugas memakaikan borgol pertama kali pada tangan pelakor, sementara yang lain mengikat tangan mantan suamiku. Dua sosok yang selama ini menjadi mimpi burukku, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Para tamu yang tadinya terdiam sekarang mulai bersorak halus, ada yang menangis, ada pula yang mengangguk setuju. Beberapa keluarga mantan suamiku tidak bisa menahan air mata saking terpukul dengan pengungkapan ini, sementara sebagian yang lain mulai bertanya-tanya tentang masa depan keluarga yang kini berantakan. Aku menoleh pada Ardi, yang memberikan isyarat bahwa penyelidikan masih akan berlanjut setelah penangkapan ini. Ini bukan hanya soal penangkapan, tetapi juga proses panjang pembuktian di nanti pengadilan. Aku merasa lega, tapi juga sadar pekerjaan masih sangat berat. Setelah penggerebekan rampung, pihak keamanan mulai mengamankan lokasi, meminta tamu agar tetap tenang dan memberikan kesempatan bagi penyelidikan dokumen dan barang bukti lainnya. Aku mengambil nafas panjang, membiarkan semua ketegangan yang membuncah mereda sedikit demi sedikit, tapi dalam hatiku tetap ada api semangat yang membara, sebuah janji untuk tidak berhenti sampai semuanya tuntas. Mantan suamiku dan pelakor dibawa pergi dengan petugas yang berjaga ketat. Mereka yang dulu merasa tak tertandingi kini menjadi terpidana sementara di antara pandangan banyak orang yang menyaksikan bagaimana kuasa hukum mulai bekerja. Aku menyaksikan mereka berjalan dengan langkah berat dan kepala tertunduk, bukan lagi sosok sombong yang pernah kubenci. Aku tahu, ini adalah babak menghancurkan terakhir dari kisah kelam yang dulu membuat aku terpuruk. Tetapi aku juga sadar, perjalanan hukum masih panjang dan penuh ujian. Namun hari ini aku menganggapnya sebagai kemenangan pertama, bukti nyata bahwa aku tidak sendirian melawan kebusukan mereka. Ketika suasana mulai reda dan para tamu mulai meninggalkan tempat,
Aku berdiri di sudut ruangan, menatap kosong ke arah pelaminan yang kini kosong. Ada kesunyian yang berat, tapi juga kelegaan yang luar biasa. Aku telah berhasil membawa keadilan ke pesta mereka, membalikan keadaan dari korban menjadi pemenang. Dengan tekad yang semakin membaja, aku tahu perjalanan keadilan belum berakhir. Aku harus siap menghadapi segala rintangan selanjutnya. Namun aku yakin, dengan bukti, dukungan teman dan hukum di pihakku, aku akan memastikan bahwa mantan suamiku dan pelakor licik itu benar-benar menerima konsekuensi atas perbuatan mereka. Hari itu, aku tidak hanya menjadi saksi, aku adalah pejuang yang menuntut balas. Polisi menggerebek bukan hanya sekadar lawatan kekuasaan, tapi simbol perdamaian yang kubawa untuk diriku sendiri dan janin kecil yang tak pernah kupegang. Ini adalah kemenangan yang akan terus kuimbang hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah peristiwa penggerebekan yang mengguncang hari itu, suasana berubah drastis. Gedung megah yang tadi dipenuhi tawa dan kebahagiaan, kini berubah menjadi saksi bisu dari pengungkapan kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebohongan. Aku duduk di pojok ruangan yang kini mulai berangsur kosong, namun pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Kenyataan bahwa mantan suamiku dan pelakor telah ditahan bukan akhir dari perjuangan, tapi babak baru yang jauh lebih berat dan menuntut ketangguhan lebih besar. Kini aku harus menyiapkan diri menghadapi proses hukum yang kompleks, pengadilan yang syarat dengan taktik pengacara mereka yang tak kalah licik. Sementara itu, berita tentang kasus ini mulai menyebar seperti api. Media mengambil peluang dari drama yang menyentuh banyak hati ini, dan aku menjadi pusat perhatian. Namun, aku tidak membiarkan sorotan itu menggangguku. Aku tahu ini bukan soal popularitas, tapi tentang kebenaran yang harus dibuktikan dan keadilan yang harus ditegakkan. Selama masa penahanan mereka, aku dihubungi oleh penyidik dan jaksa yang menangani kasus ini. Mereka meminta semua bukti tambahan, termasuk rekaman, dokumen, dan keterangan saksi yang aku kumpulkan selama berbulan-bulan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk memastikan semua bukti sudah lengkap, rapi, dan siap untuk diajukan di pengadilan. Malam-malam seringkali aku lalui dengan menulis catatan, mengatur ulang fakta, dan mengkaji setiap aspek kasus untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bantahan dari pihak lawan. Aku juga menemui beberapa saksi yang sebelumnya enggan bicara, membantu mereka mendapatkan keberanian demi mengungkap kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Salah satu bagian paling berat adalah ketika aku harus menghadapi kenangan dan luka lama yang kembali muncul setiap kali mengingat penderitaan kehilangan janinku. Janin yang seharusnya menjadi pengikat cinta kami, namun kini menjadi saksi bisu kejahatan yang mereka rencanakan. Namun aku selalu membulatkan tekad, menjadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah. Aku juga mulai melakukan koordinasi dengan tim pengacara yang direkomendasikan oleh Ardi. Mereka profesional dan sangat memahami betapa pentingnya kasus ini bagiku. Bersama mereka, aku mempersiapkan strategi hukum, merancang argumen yang kuat berdasarkan fakta dan bukti yang tak terbantahkan. Di sisi lain, aku juga memegang peranan penting dalam menjaga semangat keluarga dan teman-teman yang mendukungku. Mereka menjadi pilar kekuatan yang membuatku tidak jatuh dalam putus asa. Pada setiap kesempatan, aku mengingatkan diri bahwa aku tidak berjuang sendiri, dan dukungan mereka adalah energi yang tak ternilai. Sisi emosional perjuangan ini terkadang membuatku terjatuh, tapi aku selalu bangkit kembali. Aku belajar mengelola rasa marah dan sedih dengan lebih bijak, menjadikannya sebagai motivasi yang matang dan bukan sekadar amarah sesaat yang bisa menghancurkan diriku sendiri. Dalam proses ini, aku juga semakin mengenal kekuatan diri yang selama ini tersembunyi. Aku sadar bahwa melewati semua ini bukan hanya soal membalas dendam, tapi soal menyembuhkan luka, menegakkan nilai kebenaran, dan membangun kembali hidup yang selama ini hancur. Hari demi hari berlalu, proses hukum terus berjalan. Aku selalu hadir dalam setiap sidang dengan tekad penuh, memberikan kesaksian jujur. Walaupun berat menghadapi tatapan dingin mantan suamiku dan pelakor yang berusaha menepis semua tuduhan, aku tidak pernah mundur. Aku berdiri sebagai saksi hidup yang tidak bisa dipungkiri. Suasana di ruang sidang terkadang sangat panas. Pengacara mereka berusaha mendiskreditkan bukti dan saksi dengan berbagai taktik licik.
Tapi aku dan tim pengacaraku siap menghadapi setiap serangan dengan fakta dan bukti kuat. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai dibuka lebar. Kejahatan mereka yang selama ini terpendam dalam gelap mulai diterangi oleh lampu keadilan. Nama baikku pulih, dan keadilan perlahan tapi pasti menuju pada jalur yang benar. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang aku dan mereka lagi. Ini adalah pembelajaran bagi banyak orang bahwa kebenaran, walau terlambat, akan selalu menang. Dan aku bahagia karena aku menjadi suara mereka yang selama ini terdiam dan tertindas. Meskipun perjuangan masih panjang, aku merasa bangga dengan setiap langkah yang kulewati. Ini adalah babak di mana kejahatan terbuka, dan aku berdiri di garis depan sebagai pembawa kebenaran, pelindung harga diri, dan simbol kekuatan perempuan yang tidak pernah menyerah. Menghadapi kenyataan pahit selama berbulan-bulan dan melewati proses hukum yang panjang membuatku belajar banyak tentang arti kekuatan dan ketabahan. Setelah pengungkapan kejahatan mantan suami dan pelakor licik itu, perasaan hancur yang dulu begitu mendominasi mulai perlahan berubah menjadi luka yang mulai sembuh dengan luka lain yang lebih kuat, harapan dan penerimaan. Hari-hari pasca sidang dan penggerebekan membuatku menyadari bahwa luka fisik memang tidak terlihat, tapi luka batin ternyata jauh lebih dalam dan memerlukan waktu untuk benar-benar pulih. Aku berusaha menerima kenyataan bahwa kehilangan janinku adalah tragedi yang tidak dapat diulang, dan bahwa aku tidak bisa terus terperangkap dalam lingkaran penderitaan itu. Pada tahap ini, aku mulai membuka diri untuk berdamai dengan masa lalu. Aku menghadiri sesi konseling yang direkomendasikan oleh beberapa teman dan psikolog profesional. Di sana, aku belajar bagaimana memeluk luka dalam hatiku, memahami bahwa rasa sakit itu bagian dari proses penyembuhan, bukan sesuatu yang harus aku lawan sendirian. Aku juga mulai mengatur ulang hidupku. Dari hal terkecil seperti rapi-rapi rumah, kembali menata jadwal harian, hingga hal besar seperti membuka peluang karir baru yang selama ini tertunda. Aku sadar, aku tidak boleh membiarkan masa lalu menghalangi masa depanku. Sedikit demi sedikit aku menemukan kembali sosok diriku yang dulu tertutup oleh kesedihan dan pengkhianatan. Dalam proses menyembuhkan luka, aku mendapat dukungan luar biasa dari keluarga dan teman-teman yang selalu ada untukku. Mereka menjadi semacam benteng pelindung yang menguatkanku ketika rasa kesepian mengintai. Percakapan hangat, tawa bersama, dan kehadiran mereka membantu aku bangun kembali dari reruntuhan. Aku juga mulai menulis, sebuah aktivitas yang ternyata sangat terapi bagiku. Lewat catatan harian dan tulisan-tulisan kecil, aku menuangkan perasaanku, harapanku, dan kemarahanku. Menulis membuatku bisa mengurai benang kusut emosi dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat. Kesembuhan ini bukan berarti aku melupakan masa lalu atau memaafkan tanpa alasan. Tapi aku mengambil pelajaran berharga dari semua peristiwa pahit itu, bahwa aku harus kuat bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang mengasihiku dan untuk janinku yang tak pernah sempat kupegang. Salah satu hal yang mulai aku terima adalah bahwa kehilangan dan pengkhianatan adalah pengalaman manusiawi yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit dan menjalani hidup selanjutnya. Aku memilih untuk menjadi pribadi yang bangkit dengan penuh kehormatan dan kekuatan. Meskipun banyak malam aku masih terjaga karena bayangan masa lalu yang mengusik, aku belajar menenangkan hati dan menempatkan rasa sakit itu di balik keberanian yang semakin tumbuh. Aku mencoba memaafkan. Lihatlah bukan sebagai pelarian dari rasa sakit, tapi sebagai cara untuk melepaskan diri dari beban yang menghambat hidupku. Dalam proses ini, aku mulai memikirkan masa depan. Aku merancang mimpi baru yang jauh dari bayang-bayang kejahatan dan pengkhianatan. Aku ingin membangun kehidupan yang penuh makna, dengan lebih banyak cinta dan harapan di dalamnya. Aku tahu jalan itu tidak mudah, tapi aku tidak akan pernah memilih mundur lagi. Aku juga mulai aktif dalam komunitas wanita yang pernah mengalami hal serupa. Berbagi cerita dan mendengar pengalaman mereka memberikan energi positif, sekaligus mengingatkan bahwa aku bukan satu-satunya yang berjuang. Aku ingin menjadi suara yang menginspirasi dan membangkitkan keberanian bagi siapapun yang akan melalui fase sulit dalam hidupnya. Sekarang, setiap kali aku melewati hari, rasa sakit yang dulu menguasai hatiku mulai tersingkir oleh rasa syukur atas kekuatan baru yang kutemukan.
Aku menatap masa depan dengan penuh optimisme dan kesiapan menghadapi tantangan apapun yang datang. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi aku telah mulai menyembuhkannya. Perjalanan ini bukan hanya tentang bagaimana aku bertahan, tetapi juga bagaimana aku tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku belajar bahwa penyembuhan itu adalah proses, butuh waktu, kesabaran, dan keberanian. Bab ini adalah awal dari kehidupan baru yang kutuliskan sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghalangi langkah. Aku bukan lagi korban, tapi pejuang yang telah menemukan kekuatan dalam luka dan berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan siap menatap dunia dengan hati yang lebih lapang. Ini adalah perjalanan panjang menuju kesembuhan dan kebebasan yang nyata, yang akan terus kulalui dengan penuh harapan dan keyakinan. Setelah semua bukti terbongkar dan mantan suamiku serta pelakor telah ditahan, aku kira perjuangan sudah berada di jalur yang benar menuju keadilan. Namun kenyataan berkata lain. Saat proses hukum berlanjut ke pengadilan, aku dihadapkan dengan lawan baru yang bahkan lebih licik dan berbahaya, tim pengacara canggih yang disewa oleh mereka. Kedatangan pengacara mereka seperti badai baru yang menghantam. Mereka bukan pengacara biasa. Mereka adalah ahli retorika dan taktik hukum yang telah terbiasa menangani kasus-kasus berat. Dari awal sidang, mereka memasang strategi agresif yang membuatku harus bersiap mental dan fisik lebih ekstra. Pertama, pengacara mereka berusaha melemahkan bukti-bukti yang kukumpulkan. Mereka memeriksa dengan sangat teliti setiap rekaman, dokumen, dan kesaksian, mencari celah untuk meragukan kredibilitas semuanya. Dalam sidang, mereka bertanya dengan nada tajam dan provokatif, mencoba membuat para saksi gugup dan ragu akan apa yang mereka saksikan. Aku melihat bagaimana mata pelakor dan mantan suamiku menjadi lebih percaya diri ketika tim pengacara mulai bermain licik. Mereka berusaha membenarkan perilaku mereka melalui berbagai alasan dan dalih, merasionalisasi kebohongan dan kejahatan yang telah terbuka. Aku tahu aku harus tangguh menghadapi intimidasi ini. Dalam beberapa kesempatan, pengacara mereka melontarkan tuduhan balik bahwa aku telah berbohong dan berkonspirasi untuk menjebak mereka. Mereka mengusulkan teori bahwa aku sengaja membuat skenario atau manipulasi agar mencoreng nama baik mantan suamiku. Taktik ini cukup membuat suasana pengadilan panas, dan beberapa orang mulai meragukan cerita asliku. Namun aku tak goyah. Aku didampingi pengacaraku sendiri yang hebat dan sangat profesional, yang selalu membantuku menjawab setiap tuduhan dengan bukti dan argumen yang tertata rapi. Kami mulai membangun narasi jelas yang memaparkan kronologi kejadian secara logis dan tak terbantahkan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga agar fakta-fakta asli tidak tertutupi oleh permainan kata-kata pengacara lawan yang berusaha menyesatkan perhatian hakim dan juri. Aku harus terus hadir dalam setiap sidang, menyediakan kesaksian yang jujur dan kuat, meski tekanan mental meningkat tiap kali harus berhadapan langsung dengan mereka. Selain strategi di ruang sidang, pengacara mereka juga berusaha melakukan tekanan psikologis di luar pengadilan. Aku mendengar kabar bahwa mereka mengutus orang-orang yang mencoba mengintimidasi dan mengganggu keluargaku serta saksi-saksi pendukung. Itu menjadi ujian berat lainnya yang aku harus hadapi untuk mempertahankan keseimbangan. Dalam menghadapi perlawanan ini, aku belajar bahwa perjuangan menuntut keadilan bukan hanya soal bukti, tetapi juga kesiapan mental dan strategi tahan banting. Aku semakin mengerti bahwa pengadilan bukan hanya arena pembuktian fakta, tapi juga medan tempur psikologis antara dua kekuatan besar. Aku mulai rutin mengikuti pelatihan dan konsultasi dengan tim pengacaraku, mempelajari cara menghadapi serangan verbal dan taktik licik. Aku belajar menanggapi dengan tegas, tetap tenang, dan tidak membiarkan emosi menguasai. Ini adalah pelajaran penting agar aku bisa bertahan dan memenangkan pertarungan ini. Dukungan kuat dari keluarga dan teman-teman juga jadi sumber semangat besar. Mereka selalu memberi penguat dan memastikan aku tidak kehilangan harapan. Dengan mereka di belakangku, aku merasa tak sendiri menghadapi serangan demi serangan di pengadilan. Meski hari-hari seringkali melelahkan dan penuh tekanan, aku tetap percaya bahwa kebenaran akan menang. Aku terus menguatkan keyakinan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dengan bukti yang aku pegang, saksi-saksi yang terus menunjang, dan perlawanan yang kukerahkan, aku yakin segalanya akan berhasil.
Ini bukan sekadar proses hukum yang panjang, tapi ujian terbesar untuk keteguhan hatiku. Aku siap melangkah jauh lebih keras, karena aku tak hanya membela diriku, tapi juga harga diri, masa depan, dan janin kecilku yang telah hilang. Perlawanan pengacara mereka memang berat dan penuh tipu muslihat, tapi aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian, aku melangkah maju menuntut keadilan sampai titik darah penghabisan. Karena aku yakin, keadilan sejati akan datang pada akhirnya, bagi siapapun yang berani memperjuangkannya. Setelah melewati fase awal yang penuh ketegangan dan perlawanan sengit dari pengacara mantan suamiku dan pelakor, aku menyadari bahwa untuk bisa memenangkan kasus ini, aku harus memberikan bukti yang tak terbantahkan dan lengkap, tanpa celah apapun yang bisa dimanfaatkan pihak lawan. Aku harus mengatur segala sesuatunya secara sistematis dan rapi agar bukti-bukti itu bukan sekadar dokumen, tapi narasi kuat yang akan menggugah hati dan pikiran hakim dan juri. Aku mulai dengan menata ulang semua bukti yang selama ini kukumpulkan, rekaman suara, foto, video, pesan teks, dokumen rumah sakit, keterangan saksi, dan lain-lain. Semua harus masuk dalam satu sistem penyimpanan digital dan fisik yang mudah diakses dan disajikan dengan jelas. Aku bekerja sama erat dengan pengacara dan timnya, yang membantu mengelompokkan materi berdasarkan relevansi hukum dan kronologi kejadian. Kami menyelidiki ulang setiap bukti dan memeriksa kelengkapan serta keaslian dokumen untuk menghindari gugatan kualifikasi bukti oleh tim lawan. Bahkan setiap pesan teks dan rekaman video kami pastikan sudah memenuhi standar legal, tidak dimanipulasi, dan memiliki metadata yang kuat sebagai bukti sah. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadirkan data medis terkait kehilangan janinku yang harus dibuktikan secara ilmiah, agar niat jahat mantan suamiku dan pelakor terkait penyebab kelahiran prematur dan janin gugur tidak bisa dibantah. Aku menjalani pemeriksaan medis ulang bersama dokter yang bersedia menjadi saksi ahli, yang akan memberikan keterangan secara terbuka dalam persidangan. Penjelasan dan hasil pemeriksaan itu kami dokumentasikan dengan sangat rinci. Selain fisik, aku juga merekam testimoni dari berbagai pihak yang bisa memberikan gambaran tentang hubungan gelap dan operasi tipu daya mereka. Beberapa saksi yang awalnya takut dan ragu kini berani maju setelah aku dan pengacara melakukan pendekatan penuh empati dan memastikan perlindungan hukum bagi mereka. Mereka menceritakan bagian-bagian kunci dari drama kejahatan yang selama ini tersembunyi. Aku juga menggali informasi tambahan melalui saluran hukum dan jaringan personal yang dimiliki Ardi dan beberapa koleganya di kepolisian. Berbagai dokumen dan catatan investigasi tambahan aku minta untuk mendukung kasus ini, termasuk data laporan rahasia yang sempat disembunyikan oleh pelaku. Semua informasi ini menjadi bagian penting dari berkas persidangan yang kami siapkan. Setiap malam, aku meninjau ulang dan menandai dokumen penting sehingga saat sidang, pengacara dapat langsung menggunakannya sebagai alat untuk menjawab taktik lawan. Aku belajar banyak tentang bagaimana sistem hukum bekerja, cara menghadapi pemeriksaan silang, dan pentingnya detail dalam setiap bukti. Selain itu, aku mempelajari teknik presentasi dan penyampaian bukti secara efektif agar bisa dimengerti oleh semua yang hadir di ruang pengadilan, termasuk hakim, juri, dan masyarakat umum yang mendapat akses sidang terbuka. Ini sangat penting karena aku ingin kebenaran tidak hanya terungkap di balik dokumen, tapi juga diterima dan diakini oleh semua pihak. Tim pengacara juga mempersiapkan simulasi persidangan, latihan tanya jawab, dan persiapan mental agar kami bisa tampil sempurna saat hari sidang yang menentukan datang. Aku ikut serta aktif dalam latihan ini, berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit serta bagaimana bertahan menghadapi tekanan dan provokasi dari tim lawan. Sementara persiapan teknis berjalan, aku juga melakukan upaya menjaga kesehatan dan mental. Aku tahu jika tubuh dan pikiran lemas, semua usaha bisa sia-sia. Aku mulai rutin berolahraga ringan, meditasi, dan menjaga pola makan supaya tetap kuat menjalani tekanan psikologis. Paling penting, aku terus memperbarui komunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang memiliki peran sebagai pendukung moral. Mereka jadi sumber energi besar, selalu siap menguatkan saat aku lelah dan ragu. Kehadiran mereka memberiku semangat agar tetap fokus dan optimistis. Aku sadar ini adalah fase penting yang membutuhkan kombinasi antara kesabaran, kecermatan, dan keteguhan hati.
Semua persiapan berkas bukti ini bukan hanya teknis, tapi juga simbol bahwa aku benar-benar serius memperjuangkan keadilan yang selama ini tertunda. Bukan hanya untukku, tapi untuk masa depan yang lebih baik tanpa tipu daya dan pengkhianatan. Aku bertekad, saat bukti lengkap ini disajikan nanti, tidak akan ada alasan bagi siapapun untuk membela mereka yang telah mengambil janinku dan merusak hidupku secara kejam. Ini adalah persiapan terakhir sebelum babak besar penentuan, dan aku takkan membiarkan apapun menghalangi langkahku menuju keadilan sejati. Hari yang telah lama aku nanti-nantikan akhirnya tiba, sidang pertama atas kasus yang begitu berat dan penuh emosi ini. Aku merasa bauran perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, gugup, waspada, dan di saat yang sama, penuh tekad untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Sidang pertama ini bukan hanya awal dari proses hukum, tetapi juga momen pengujian kesiapan batin dan keberanian untuk membongkar kebenaran di hadapan publik. Aku tiba lebih awal di gedung pengadilan, mengenakan pakaian rapi yang kubulatkan niatnya bukan untuk berpenampilan hanya, tapi sebagai simbol bahwa aku hadir bukan sekadar sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang membawa bukti dan harapan. Ketika melangkah memasuki ruang sidang, aku disambut oleh udara yang dingin dan suara percakapan terbatas yang berlangsung antara pengacara dari kedua belah pihak. Mata banyak orang terfokus padaku, para wartawan yang sudah sejak pagi memadati lorong gedung pengadilan, keluarga yang berkumpul dengan beragam ekspresi, dan tentu saja, para pihak terdakwa yang masih tampak tenang walau ada tanda-tanda kegelisahan di balik wajah mereka. Aku tahu, mereka berusaha menampilkan ketegaran, tapi aku juga tahu bahwa mereka sadar betul bahwa semua kebohongan mereka akan diuji di ruang ini. Ketika hakim memulai sidang, atmosfer langsung berubah menjadi serius dan dipenuhi ketegangan. Semua yang hadir duduk dengan penuh konsentrasi. Ardi dan tim pengacaraku duduk di sampingku, memberikan aura ketenangan dan perlindungan yang sangat aku butuhkan. Aku dapat merasakan kekuatan kolektif yang menyatu dalam ruangan itu. Sidang diawali dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa umum, yang menyampaikan kronologis kasus secara lengkap dan mendetail. Mereka memaparkan berbagai bukti yang sudah kami kumpulkan dengan teliti, mulai dari rekaman suara, dokumen rumah sakit, hingga saksi-saksi yang akan segera dihadirkan di persidangan. Pembacaan dakwaan itu seperti duri yang menusuk balik ke dalam luka lama, namun aku menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Selanjutnya, giliran pengacara pembela yang mengambil alih. Mereka mulai melancarkan taktik untuk mendiskreditkan dakwaan, mencoba membangun narasi seolah-olah aku dan saksi-saksi lainnya berkonspirasi untuk menghancurkan nama baik mantan suamiku dan pelakor. Suara pengacara mereka tajam dan penuh strategi, berusaha membuka celah keraguan di benak hakim dan juri. Momen ini menjadi ujian terberat bagiku. Aku harus tetap fokus dan tenang, walau hati ini berdegup kencang. Aku berusaha memahami setiap pertanyaan dan tuduhan yang dilontarkan, sambil menyiapkan jawaban yang jujur dan berdasarkan fakta. Dengan dukungan pengacaraku, kami menyusun tanggapan yang tidak hanya membantah klaim mereka, tapi juga memperkuat bukti dan argumen kami. Kemudian tibalah saat aku dihadirkan sebagai saksi utama. Aku berdiri di depan ruang sidang, dengan lampu yang menyinari wajah dan sorotan mata yang menyelimuti segala gerak-geriku. Aku mulai memberikan kesaksian secara perlahan, mengungkap fakta kronologis kejadian yang telah menyediakan bukti kuat atas kejahatan yang mereka lakukan. Aku menceritakan bagaimana aku mengetahui perselingkuhan, bagaimana aku mendapatkan rekaman dan bukti, dan yang terpenting, bagaimana aku kehilangan janinku karena kelicikan mereka. Setiap kali aku mengucapkan nama mereka dan menyebutkan kejadian-kejadian menyakitkan, aku merasakan tatapan penasaran dan beragam emosi dari para hadirin. Ada yang menangis, terkejut, bahkan ada yang mengalihkan pandangannya karena tidak tahan dengan fakta pahit yang kulukiskan. Namun aku tetap tegar, karena aku sadar bahwa ini adalah kebenaran yang harus didengar dan tidak boleh disembunyikan. Pengacara pembela terus mencoba menginterupsi dan mengajukan pertanyaan silang yang kadang membuat aku gemetar, mencoba merobohkan kredibilitasku. Namun aku tetap menjawab dengan tenang, jujur, dan pasti. Aku selalu mengingatkan diriku bahwa aku bukan hanya berbicara untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keadilan dan bagi janinku yang tak pernah bisa kupegang. Para saksi yang lain juga mulai dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka.
Mereka adalah orang-orang yang selama ini aku ajak bicara dengan hati-hati, agar berani mengungkapkan apa yang mereka lihat dan alami. Kesaksian mereka sangat kuat, menambah berat bukti yang melingkupi kasus ini. Para saksi ini memberikan gambaran lengkap tentang pola dan perilaku jahat para terdakwa, membongkar tabir kejahatan yang sempat tersembunyi. Sidang berlangsung berjam-jam, dengan berbagai perdebatan sengit antara tim pengacaraku dan mereka. Suasana seringkali memanas, namun aku belajar untuk mengendalikan emosiku dan tetap fokus pada tujuan utama, menegakkan keadilan. Pada akhirnya, hakim menutup sidang dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan argumen mereka dalam sidang berikutnya. Aku keluar dari ruang sidang dengan campuran perasaan, lega karena kebenaran mulai terungkap, tapi juga tegang menunggu tantangan selanjutnya. Hari itu aku belajar bahwa perjuangan hukum bukan hanya soal fakta dan bukti, tapi juga soal ketahanan mental dan kekuatan untuk berbicara di hadapan dunia. Sidang pertama ini menguji keberanian dan keteguhan hatiku, dan aku sudah membuktikan bahwa aku mampu melangkah jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Aku keluar dari pengadilan dengan satu janji dalam hati, tidak peduli seberapa berat ujian yang akan datang, aku akan terus berjuang hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang, tapi aku yakin, dengan tekad dan bukti yang kuat, aku akan memenangkan pertarungan ini dan menutup bab kelam dalam hidupku sekali dan untuk selamanya. Sidang demi sidang berjalan dengan ketegangan yang terus meningkat. Meski bukti yang kami hadirkan cukup kuat, aku tahu bahwa menuntut keadilan tidak pernah mudah, apalagi ketika dihadapkan pada tim pengacara tangguh yang terus berusaha melemahkan kasus kami. Aku sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, tapi dalam hati kecilku selalu berharap ada satu titik terang yang bisa mengubah seluruh jalannya persidangan. Harapan itu mulai terjawab ketika seorang saksi kunci muncul di persidangan. Saksi ini bukan sembarang orang. Dia adalah seseorang yang selama ini menutup mulut karena ketakutan, tapi akhirnya berani maju mengungkap segala kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat-rapat oleh mantan suamiku dan pelakor licik. Kehadiran saksi ini sangat penting untuk menguatkan bukti dan memperjelas kronologi kejadian. Saat saksi itu memasuki ruang sidang, suasana langsung berubah. Orang-orang yang hadir terlihat penasaran dan tertarik pada sosok yang baru saja duduk dan bersiap memberikan kesaksian. Aku bisa merasakan debar di dadaku, campuran antara kegelisahan dan harapan besar bahwa ini adalah titik balik kasus ini. Saksi kunci mulai memberikan keterangannya dengan suara yang tegas, tapi juga penuh ketulusan. Dia memaparkan apa yang dia lihat dan alami berkaitan dengan perselingkuhan, upaya menipu, dan tindak kriminal yang dilakukan oleh pelakor dan mantan suamiku. Detail yang dia ungkapkan sangat rinci, bahkan menghadirkan sudut pandang baru yang sebelumnya belum terungkap. Salah satu hal yang paling menyentuh adalah pengakuannya tentang betapa pelakor dan mantan suamiku secara diam-diam bersekongkol membuat serangkaian kebohongan dan manipulasi, termasuk bagaimana pelakor itu pernah mengancam dan menekan beberapa orang agar tidak membuka mulut. Ini menambah dimensi baru pada kasus ini, menunjukkan betapa dalam dan sistematisnya kejahatan mereka. Aku perhatikan tiap gerakan saksi, ketulusan dan keberaniannya menjadi energi baru yang menguatkan diriku. Suara mereka bukan hanya sekadar kesaksian, tapi teriakan keadilan yang selama ini terpendam. Aku dapat melihat bagaimana hakim dan juri mulai lebih fokus dan serius mendengarkan setiap kata. Bahkan tim pengacara pembela terlihat mulai kewalahan menghadapi kedalaman pengakuan ini. Selama pemeriksaan silang, aku khawatir bahwa saksi ini mungkin akan goyah atau terintimidasi. Namun, dengan bimbingan pengacara kami, dia mampu mempertahankan kesaksian dengan kuat, menjawab setiap pertanyaan kritis tanpa kehilangan ketenangan. Kejujurannya membuat ruang sidang bergema dengan resonansi kebenaran yang tak terbantahkan. Di balik layar, aku merasa sangat berterima kasih pada saksi ini yang telah mengambil risiko besar untuk berdiri di depan umum dan menghadapi berbagai tekanan demi mengungkap fakta. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi keberanian mereka adalah kunci untuk membuka jalan keadilan. Keberhasilan menghadirkan saksi kunci ini membawa perubahan signifikan pada jalannya persidangan. Bukti-bukti yang sudah kuat kini diperkuat dengan kesaksian nyata yang membuka kembali ruang untuk mengungkap fakta-fakta baru yang sebelumnya tersembunyi di balik kebohongan mereka. Aku juga merasakan perubahan dalam diri sendiri.
Keberanian saksi ini menginspirasi aku untuk terus maju dengan penuh semangat meskipun jalan keadilan masih panjang dan berliku. Aku semakin yakin bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Di akhir sidang hari itu, saat saksi turun dari tempat yang dia duduki, aku berdiri dan memberikan anggukan hormat kepadanya, sebuah tanda terima kasih yang tulus untuk keberanian mereka yang telah membantu membuka tabir kejahatan ini. Aku tahu langkah ini adalah titik balik yang menentukan dalam perjuangan panjang menuntut keadilan yang selama ini kutunggu. Dengan kehadiran saksi kunci ini, aku semakin yakin bahwa hari kemenangan akan segera tiba. Dan aku siap menyambutnya dengan hati yang penuh harapan dan semangat, melangkah lebih pasti dalam rangkaian panjang perjalanan hukum yang belum selesai. Kebenaran sudah mulai bersinar terang, dan aku akan terus berjuang sampai cahayanya benar-benar menerangi jalan hidupku dan menutup kisah kelam yang dulu pernah menghantuiku. Setelah saksi kunci mengungkapkan kenyataan pahit di persidangan, suasana mulai berubah drastis, terutama di antara para terdakwa. Aku menyaksikan bagaimana pelakor yang selama ini begitu percaya diri dan angkuh mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran psikologis yang jelas. Wajahnya yang dulu selalu berkibar penuh kesombongan kini tampak pucat dan gelisah, seolah beban kenyataan yang mulai terbongkar terlalu berat untuk ditanggung. Aku memperhatikan dari jauh bagaimana dia berusaha keras menyembunyikan kegundahan itu di balik senyum palsunya. Namun mata dan gerak tubuhnya tak bisa berbohong. Beberapa kali dia berbisik dengan mantan suamiku, mungkin mencoba mencari solusi atau membuat strategi baru agar bisa keluar dari jerat hukum yang semakin kuat mengikat mereka. Pelakor itu mulai panik karena bukti-bukti dan kesaksian yang terungkap semakin menggiring sudut pandangnya ke dalam posisi yang terpojok. Dia sudah sadar bahwa tak lagi ada jalan mudah untuk membebaskan dirinya dari kasus ini. Tekanan psikologis menjadi semakin nyata, dan aku bisa merasakan ketegangan yang meliputi dirinya, bahkan ketika sidang beristirahat dan suaranya mencoba terlihat tetap tenang. Aku juga melihat bagaimana kedekatannya dengan mantan suamiku mulai retak. Mereka yang dulu saling mendukung dalam menyusun kebohongan kini mulai saling curiga dan kalah ketakutan. Dalam diskusi singkat yang aku bisikan lewat pengamatanku, aku yakin rasa panik itu telah menimbulkan friksi internal yang menambah kerapuhan posisi mereka. Selama sidang, pengacara pelakor mulai menunjukkan tanda-tanda khawatir, seringkali mengubah strategi menjadi lebih defensif dan berhati-hati. Mereka tampaknya sadar bahwa saksi dan bukti yang kami ajukan tidak bisa dengan mudah mereka bantah. Ini membuat perlawanan semakin ketat, tapi juga menunjukkan bahwa kebenaran mulai meruntuhkan benteng kebohongan yang lama mereka bangun. Malam harinya, aku juga menerima informasi dari Ardi bahwa pelakor itu mulai melakukan kontak dengan berbagai pihak, mencoba menggagalkan proses hukum dengan cara-cara yang licik, termasuk upaya mediasi di luar pengadilan dan mencoba mempengaruhi saksi. Namun semua upaya itu gagal karena bukti yang kami kumpulkan sangat kuat dan transparan. Aku sendiri merasakan kepuasan yang terus tumbuh, melihat bahwa keadilan mulai mengerucut ke puncaknya dan pelaku mulai panik menanggung akibat perbuatannya. Tetapi aku juga sadar, ini bukan saat untuk lengah. Perlawanan mereka mungkin berubah menjadi lebih berbahaya dan penuh strategi licik yang harus aku waspadai. Aku terus menguatkan diri dengan dukungan keluarga, teman-teman, dan terutama keberadaan Ardi yang selalu sigap mengawasi segala gerakan di luar persidangan. Bersama, kami menyusun strategi untuk menjaga agar proses hukum berjalan lancar tanpa gangguan dari segala tekanan dan intimidasi yang mungkin datang. Situasi yang menegangkan ini tidak hanya mempertebal kesadaran bahwa aku harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, tapi juga menegaskan betapa pentingnya keteguhan hati dan ketahanan mental dalam menuntut keadilan. Aku belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal bukti di meja pengadilan, tapi juga soal kesiapan menghadapi tekanan dari segala arah. Ketika pelakor mulai panik dan posisi mereka semakin terpojok, aku merasakan satu langkah lebih dekat pada titik di mana keadilan benar-benar akan ditegakkan. Rasanya seperti badai yang sudah hampir reda, meninggalkan langit cerah di depan mata. Aku bersiap untuk menghadapi babak selanjutnya dengan kepala dingin dan hati penuh harapan, yakin bahwa aku akan melangkah ke depan sebagai pemenang dalam cerita ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk janinku yang tak pernah bisa kupegang, dan semua korban yang pernah terluka oleh pengkhianatan serupa. Setelah melewati semua badai perjuangan dan tekanan yang luar biasa,
aku mulai merasakan kehadiran kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang bukan hanya berasal dari bukti hukum atau dukungan orang lain, tapi kekuatan yang lahir dari dalam jiwa, dari pengalaman pahit dan luka yang berhasil kulalui dengan kepala tegak. Aku sadar, dalam perjalanan panjang ini aku bukan hanya sekadar berjuang untuk menuntut keadilan, tapi juga berproses menjadi sosok yang lebih tangguh dan bijaksana. Semua pengalaman pahit yang dulu membuatku hampir hancur berubah menjadi pelajaran berharga yang kini menjadi pondasi bagi kekuatan baru ini. Kekuatan itu mulai terasa ketika aku mampu mengelola emosiku dengan lebih baik. Aku tidak lagi terjebak dalam amarah dan dendam yang menggerogoti, melainkan mulai belajar menerima, memaafkan, dan melepaskan beban masa lalu yang selama ini membelengguku. Aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan kejahatan yang terjadi, tapi membebaskan diriku dari rantai negatif itu. Dalam keseharian, aku mulai menyusun rutinitas yang sehat dan produktif. Aku memperhatikan kesehatan fisik dan mental dengan serius, karena aku tahu tubuh dan pikiran yang sehat adalah kunci untuk bisa bertarung lebih lama dan lebih kuat. Meditasi, olahraga ringan, dan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman menjadi kebiasaan baru yang kusyukuri. Aku juga semakin aktif terlibat dalam komunitas-komunitas wanita yang mengalami pengalaman serupa. Berbagi cerita dan mendengarkan kisah mereka membuatku merasa tidak sendiri, sekaligus memberiku inspirasi dan kekuatan baru. Aku sadar, kekuatan kolektif selalu lebih besar daripada perjuangan individu. Lebih dari itu, aku mulai merancang visi baru untuk masa depanku. Aku tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin membuka lembaran baru dengan penuh keyakinan dan optimisme. Aku mulai fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan makna hidup, memperbaiki hubungan yang dulu terabaikan, dan mengejar impian yang sempat tertunda. Dalam proses ini, aku menemukan bahwa kekuatan baru itu juga muncul dari kesadaran bahwa aku punya kontrol atas hidupku sendiri. Meski masa lalu penuh luka dan pengkhianatan, aku memiliki pilihan untuk merespon dengan cara yang membangun, bukan merusak diriku sendiri. Aku mengambil kembali kendali penuh atas emosiku dan masa depanku. Aku juga mulai belajar untuk membangun batasan yang sehat dalam hubungan sosial. Aku lebih selektif dalam memilih siapa yang pantas untuk menjaga energi positif, dan siapa yang harus kutolak agar tidak mengganggu kesehatanku. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Pada akhirnya, kekuatan baru ini membuat aku lebih percaya diri dan mandiri. Aku tahu aku bisa menghadapi masa depan dengan segala ketidakpastian yang ada karena aku sudah melewati ujian berat yang memperkuat jiwaku. Aku tahu aku akan jatuh lagi, tapi aku juga tahu bahwa aku mampu bangkit dengan lebih cepat dan lebih kuat setiap kali terjatuh. Bab ini adalah refleksi dari perjalanan panjang menuju kebangkitan. Aku bukan lagi bayangan dari diri yang dulu terluka dan hancur, tapi pribadi yang utuh, penuh harapan, dan siap menyongsong kehidupan dengan segala tantangannya. Aku berterima kasih pada diri sendiri karena tidak menyerah, pada keluarga dan teman yang selalu ada, serta pada janinku yang menjadi alasan kuat untuk bertahan. Kini aku menatap masa depan dengan wajah penuh senyum dan hati yang mantap, karena aku telah menemukan kekuatan baru yang akan menuntunku ke perjalanan yang lebih baik dan bermakna. Hari yang telah lama kami nantikan akhirnya tiba. Hari di mana semua perjuangan, air mata, dan keberanian yang telah kugelontorkan akan diuji dalam satu momen yang menentukan, putusan pengadilan. Aku bangun pagi itu dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketegangan yang menghimpit dada, ada harapan yang membuncah, sekaligus ketenangan yang mulai tumbuh dari dalam. Aku mempersiapkan diri dengan rapi, memakai pakaian yang kuanggap paling pantas untuk menghadapi hari besar ini. Namun di balik penampilanku yang tenang, aku tidak menampik ada rasa cemas yang datang silih berganti. Meski demikian, aku tahu satu hal pasti, aku harus kuat dan berdiri teguh di hadapan para hakim, karena semua ini bukan sekadar tentang aku, tetapi untuk kebenaran dan keadilan. Sesampainya di ruang sidang, suasana sudah mulai serius dan hening. Semua mata tertuju pada terdakwa, saksi, pengacara, dan tentu saja aku. Aku duduk di samping Ardi dan tim pengacaraku, merasakan solidaritas dan kekuatan yang datang dari mereka. Aku tahu aku tidak sendiri.
Hakim memasuki ruang sidang dengan penuh wibawa, dan sidang dimulai dengan pembacaan putusan yang telah dipersiapkan. Suaranya jelas, penuh kewibawaan, dan menembus setiap relung ruang pendengaran. Aku duduk dengan napas tertahan, berusaha menyerap setiap kata dan makna dari putusan itu. Hakim mulai memaparkan pertimbangan hukum mereka secara rinci, bagaimana bukti dan kesaksian yang disajikan telah membuktikan tanpa keraguan bahwa mantan suamiku dan pelakor bersalah atas segala tuduhan yang mereka terima. Mereka melakukan pengkhianatan, tindak kejahatan yang tampak jelas dalam bukti fisik dan verbal yang telah kami hadirkan. Pernyataan hakim itu seperti suara yang membebaskan, menyapu bersih beban batin yang selama ini mengapung di atas dadaku. Aku merasakan getaran di seluruh tubuh, air mata yang sejak lama terpendam perlahan menetes membasahi pipi. Ini bukan hanya kemenangan hukum, tapi kemenangan atas semua penderitaan dan luka yang selama ini kuhidupi. Namun putusan tidak hanya memberikan hukuman kepada mereka, tetapi juga menjadi tanda bahwa keadilan sejati bisa ditegakkan dengan keberanian dan keteguhan hati. Hakim menjatuhkan vonis yang adil, termasuk denda, hukuman penjara, dan kompensasi atas kerugian yang telah aku alami secara fisik dan emosional. Setelah bacaan putusan selesai, aku berdiri dengan kepala tegak, merasakan angin kebebasan dan kepuasan yang menyapu seluruh isi suaraku. Pengacaraku memberikan senyum penghargaan, dan Ardi memberi isyarat yang menandakan bahwa pekerjaan berat sudah setengah jalan terlewati. Di luar ruang sidang, keluarga dan teman-teman menyambutku dengan kebahagiaan yang meledak-ledak, memberi pelukan hangat yang seolah menghapus semua luka lama. Aku tahu perjuangan ini adalah milik kami bersama, dan kemenangan ini adalah milik semua yang tidak pernah berhenti percaya pada kebenaran. Tetapi aku juga sadar, meski hari ini adalah hari penentuan, perjalanan penyembuhan dan pembaruan hidupku tetap berlanjut. Ini adalah babak baru, bukan akhir. Aku bertekad melangkah maju dengan hati terbuka, membawa pelajaran dan kekuatan yang kutemukan selama proses ini. Hari penentuan itu bukan hanya tentang hukum dan putusan, tapi tentang bagaimana seorang wanita yang pernah hancur mampu bangkit dan mengubah duka menjadi kemenangan. Aku menatap masa depan dengan harapan baru, dan keyakinan bahwa aku bisa membangun hidup yang lebih baik dan penuh makna. Dengan kemenangan ini, aku menutup satu bab kelam dan membuka lembaran baru yang penuh cahaya, keberanian, dan cinta sejati. Hari penentuan adalah titik balik hidupku yang akan selalu kukenang sebagai momen terindah dalam perjuangan panjang menuntut keadilan. Setelah melalui perjuangan panjang yang penuh liku dan tekanan, kini aku berdiri di ambang bab baru dalam hidupku. Perjalanan menuntut keadilan yang selama ini menguras tenaga dan emosi sudah mencapai puncaknya, dan aku merasa siap untuk melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalu. Hari-hari setelah putusan pengadilan, aku mulai menyusun ulang kehidupanku dengan lebih tenang dan fokus. Aku belajar betapa pentingnya membangun kembali rasa percaya pada diri sendiri dan memperbaiki koneksi dengan orang-orang yang mendukungku sejak awal. Aku masih membawa luka dan bekas luka hati, namun aku memilih untuk tidak membiarkan itu menghalangi langkahku menuju masa depan yang lebih cerah. Aku mulai membuka lembaran baru dengan tujuan hidup yang lebih positif dan bermakna. Aku mengambil waktu untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang sempat terabaikan selama masa-masa sulit. Aku mengikuti kursus, bergabung dengan komunitas, dan mulai berkontribusi dalam kegiatan sosial yang memberiku kepuasan dan semangat baru. Masyarakat sekitar yang mengetahui kisahku memberikan dukungan yang menghangatkan hati. Banyak yang menghubungiku lewat pesan, panggilan, dan pertemuan langsung untuk memberi semangat dan menyatakan kekaguman pada keteguhan dan keberanianku. Hal ini menambah energi positif yang kuperoleh dan membantu mempercepat proses penyembuhan batinku. Aku juga menyadari bahwa langkah maju tidak berarti melupakan masa lalu. Sebaliknya, pengalamanku menjadi pegangan dan pelajaran berharga yang akan selalu kujadikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Aku belajar memaafkan bukan untuk lupa, tapi untuk membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman semakin erat. Aku berusaha memperbaiki komunikasi yang sempat terputus dan membangun ikatan yang lebih sehat dan saling mendukung. Mereka menjadi pilar kekuatan bagiku dalam menjalani kehidupan baru ini. Salah satu hal yang kualami adalah transformasi mental dan spiritual.
Aku mulai lebih banyak merenung, menjalani meditasi dan kegiatan spiritual yang membantuku menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hati. Aku belajar untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Perjalanan ini juga membuka mataku tentang pentingnya memperjuangkan hak dan keadilan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang mungkin mengalami penderitaan serupa. Aku berkomitmen untuk menggunakan pengalaman dan suaraku sebagai alat untuk menginspirasi dan membantu mereka yang membutuhkan. Saat aku melangkah maju, aku membawa dengan bangga setiap luka dan perjuangan yang pernah kualami. Mereka bukan beban, melainkan mahkota yang menandai betapa kuat dan tabahnya aku menghadapi badai kehidupan. Aku yakin, dengan semangat baru ini, aku bisa membangun masa depan yang lebih baik, penuh harapan dan kebahagiaan. Aku tahu, perjalanan ke depan tidak akan selalu mulus, tapi aku telah belajar bagaimana menghadapi tantangan tersebut dengan kepala dingin dan hati yang ikhlas. Aku siap untuk membuka bab baru yang penuh dengan kesempatan dan potensi, meninggalkan kenangan kelam sebagai bagian dari pelajaran hidup yang membuat aku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Bab ini menandai permulaan baru dalam hidupku, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang berani melangkah maju, membuka pintu-pintu harapan, dan merangkul masa depan dengan tangan terbuka dan hati penuh cinta. Aku percaya, setiap langkah yang kuambil kini membawa aku lebih dekat pada kebahagiaan sejati dan hidup yang penuh makna. Setelah segala cobaan dan pergulatan menguras tenaga, aku akhirnya berdiri di ambang kehidupan baru yang penuh harapan. Semua luka lama yang pernah menghantui kini mulai mengering, berganti dengan rasa syukur dan semangat menyambut hari-hari yang akan datang. Aku menyadari bahwa betapa beratnya perjalanan yang telah kulalui, namun setiap detik yang kulewati itu membawa aku menuju kebahagiaan yang sejati. Awal kehidupan baruku dimulai dengan pembenahan diri secara menyeluruh, bahkan bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Aku menata ulang prioritas hidup, meninggalkan segala kebiasaan dan pemikiran negatif yang sempat membuatku terpuruk. Aku mulai rutin berolahraga, menjaga pola makan, serta melibatkan diri dalam kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan jiwa. Penting bagiku untuk membangun lingkungan yang mendukung kesembuhan dan pertumbuhan. Aku memutuskan untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, energik, dan penuh kasih sayang. Mereka yang setia mendukungku sejak awal menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Bersama mereka, aku belajar arti persahabatan dan cinta sejati yang menguatkan dan mengangkat satu sama lain. Kehidupan baruku juga diwarnai dengan berbagai aktivitas yang memberiku rasa tujuan dan kepuasan. Aku mulai menekuni hobi dan bermimpi kembali, mengejar impian yang mungkin dulu terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Pelan-pelan aku membangun karir yang kukenal cocok dengan passion dan nilai-nilai hidupku. Bukan hanya itu, aku juga aktif berkontribusi dalam komunitas sosial dan organisasi amal, berbagi pengalaman dan kisah perjuanganku sebagai pengingat bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Aku berharap kisahku dapat menginspirasi mereka yang tengah berjuang, memberi mereka kekuatan bahwa selalu ada harapan di balik kesulitan. Aku mulai menyadari bahwa penyembuhan bukanlah proses instan, tapi perjalanan panjang yang harus dijalani dengan sabar dan penuh kesadaran. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah dan keraguan datang menghampiri, tapi aku selalu berusaha bangkit dan melangkah maju dengan keyakinan bahwa masa depan masih terbuka lebar. Hubungan dengan keluarga semakin mendalam. Aku belajar untuk memaafkan dan memahami, membuka ruang untuk komunikasi yang lebih hangat dan jujur. Aku bersyukur atas dukungan mereka yang tanpa syarat, memberikan cinta yang membantu aku menyembuhkan diri dengan cara yang paling alami. Salah satu hal terpenting yang kualami dalam fase ini adalah kedamaian batin. Aku mulai membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihan sebagai bagian dari keberadaanku. Aku belajar mencintai diri sendiri bukan sebagai egoisme, tapi sebagai fondasi agar aku bisa memberikan cinta dan kebaikan pada orang lain. Aku sadar, walau rintangan dan cobaan akan selalu ada, aku telah memiliki kekuatan dan kesiapan untuk menyambutnya tanpa ketakutan. Aku memandang masa depan dengan penuh semangat dan harapan baru, yakin bahwa aku mampu meraih hidup yang lebih baik dan bermakna. Bab ini adalah kisah tentang kebangkitan dan transformasi.
Aku tidak lagi dibayangi oleh masa lalu kelam, tapi hidup dengan penuh kemerdekaan emosional dan spiritual. Aku menatap dunia dengan optimisme, siap menghadapi segala kemungkinan dengan hati yang penuh cinta dan kepala tegak. Hidup baru ini bukan hanya tentang melupakan, tapi tentang menguatkan diri, menjalani hari dengan penuh rasa syukur, dan membangun masa depan yang cerah bersama orang-orang tercinta. Aku bersyukur karena aku telah menemukan harapan baru yang sejati, harapan yang menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkahku ke depan. Kini aku siap menjalani hidup yang penuh kebahagiaan dan makna, menulis kisah baru yang jauh dari luka dan duka, dan melangkah dengan keberanian serta keyakinan yang kukobarkan dari dalam hati. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh suka dan duka, aku akhirnya menapaki bab baru dalam hidupku, membangun kehidupan baru yang berlandaskan harapan, kebahagiaan, dan kedamaian. Semua yang kualami mulai dari pengkhianatan, pengadilan, hingga penyembuhan membawa aku pada satu kesimpulan penting, bahwa kehidupan adalah tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Langkah pertama untuk membangun kehidupan baru ini adalah mengenali dan menerima diriku sepenuhnya. Aku belajar bahwa untuk bisa melangkah maju, aku harus berbaik hati pada diri sendiri, memaafkan segala kesalahan yang pernah kuterima dan kutimbulkan, serta membuang beban negatif yang selama ini mengekang kebebasanku. Ini bukan hal yang mudah, tapi aku mulai menjalani proses ini dengan penuh kesadaran dan keteguhan hati. Kehidupan baruku dirancang dengan menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Aku membuat jadwal rutin yang mencakup olahraga, meditasi, dan aktivitas kreatif yang membantu menenangkan pikiran dan memperkuat jiwa. Aku menyadari pentingnya merawat tubuh dan hati sebagai investasi utama untuk menyambut masa depan dengan energi positif. Aku juga mulai memperbaiki jaringan sosialku. Aku menyadari bahwa lingkungan yang sehat dan mendukung adalah pondasi untuk pertumbuhan pribadi. Oleh sebab itu, aku memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memotivasiku, memberikan cinta dan dukungan tanpa syarat, dan menjauhkan diri dari energi negatif yang dapat merusak perkembangan positif. Dalam fase ini, aku fokus mengejar impian yang sempat terpendam. Aku menata ulang tujuan hidup dengan lebih jelas dan realistis, menyesuaikan dengan nilai-nilai dan prioritas yang baru. Aku mulai mengeksplorasi berbagai peluang, belajar hal-hal baru, dan menekuni passion yang membuat hidupku bermakna. Selain itu, aku juga aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas. Aku ingin memberikan makna pada kehidupanku dengan berbagi cerita, membantu mereka yang mengalami kesulitan serupa, dan menjadi bagian dari perubahan positif dalam lingkunganku. Melalui kegiatan ini, aku merasa bahwa luka yang pernah kualami bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ibuku dan keluargaku menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Aku memperbaiki komunikasi dan mempererat ikatan kami, menemukan bahwa dukungan keluarga adalah salah satu pilar utama dalam proses penyembuhan dan pembangunan diri. Mereka tidak hanya mendukung secara emosional, tapi juga memberikan dorongan moral yang sangat kubutuhkan. Salah satu hal terpenting yang kualami adalah belajar hidup dengan kejujuran dan integritas. Aku menyadari bahwa membangun kehidupan baru berarti menjalani hidup dengan prinsip yang jelas, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta membuat keputusan yang bijak berdasarkan nilai-nilai yang kupegang. Meski masih terkadang menghadapi rintangan dan hari-hari sulit, aku belajar untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Aku menjalani setiap proses dengan kesabaran dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Pada akhirnya, bab ini menandai transformasi dari keterpurukan menjadi kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Aku bukan lagi wanita yang terjebak dalam penyesalan dan kesedihan, melainkan sosok yang kuat, mandiri, dan penuh semangat untuk menciptakan masa depan yang cerah. Aku siap menutup bab lama yang penuh luka dan membuka lembaran baru dengan kepala tegak dan hati yang penuh syukur. Dengan segala pengalaman dan pembelajaran, aku melangkah maju membangun kehidupan baru, sebuah perjalanan yang indah dan bermakna yang akan terus kujalani dengan penuh keberanian dan cinta. Setelah menyusuri perjalanan panjang dengan berbagai tantangan dan pengalaman yang penuh warna, aku mulai memahami makna sejati dari kekuatan sejati, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan mental, emosional,
dan spiritual yang tumbuh melalui perjalanan hidup yang berat. Bab ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kekuatan baru ini muncul dari keberanianku untuk menghadapi masa lalu tanpa rasa takut dan penyesalan yang berlarut-larut. Aku belajar untuk menerima segala yang terjadi sebagai bagian dari proses hidup yang pasti akan memberi pelajaran berharga. Menerima bukan berarti pasrah, tapi menjadi fondasi untuk membangun diri dengan pijakan yang lebih kokoh. Perjalanan menjadi pribadi yang lebih kuat dimulai dengan menyadari dan menghormati nilai-nilai diri sendiri. Aku mulai menetapkan batasan yang sehat, mengatakan tidak pada hal-hal atau orang-orang yang dapat merusak kedamaian batinku. Aku belajar untuk berani berkata tidak, menjaga energi positif, dan menjaga keseimbangan emosional dengan lebih baik. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah membangun kebiasaan positif yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional. Aku melakukan rutinitas harian yang meliputi meditasi, refleksi diri, olahraga, dan kegiatan kreatif yang menyehatkan pikiran. Dengan cara ini, aku bisa tetap fokus, tenang, dan kuat menghadapi tekanan hidup. Aku juga semakin terbuka dalam menerima bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Aku menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti harus menjalani semuanya sendirian, tapi juga bagaimana kita bisa membangun jaringan dukungan yang solid dan saling menguatkan. Hubungan hangat dengan keluarga, teman, dan komunitas telah menjadi sumber tenaga yang tak ternilai harganya. Dalam menghadapi berbagai konflik dan tantangan yang masih mungkin muncul, aku belajar untuk tetap tenang dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran jernih. Aku tidak lagi mudah terpancing emosi atau melakukan tindakan impulsif yang bisa merugikan diri sendiri. Aku menjadi lebih bijaksana dalam memilih pertempuran dan menjaga ketenangan batin di tengah badai. Perubahan terbesar dari perjalanan ini adalah bagaimana aku mulai mencintai diri sendiri dengan tulus. Aku menyadari bahwa mencintai diri berarti menghormati batasan, merayakan kelebihan, belajar dari kekurangan, dan memberikan ruang untuk tumbuh secara alami. Cinta pada diri sendiri memberi pondasi yang kuat agar aku bisa memberikan cinta dan kasih sayang pada orang lain secara sehat dan tidak berlebihan. Aku juga mulai memaknai kegagalan dan kemunduran sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Sikap ini menguatkan mental dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak aku sadari. Aku menjadi pribadi yang penuh rasa syukur dan optimisme. Dalam bab ini, aku juga membagikan kisah perjalanan menuju transformasi ini kepada orang lain, terutama bagi mereka yang sedang bergulat dalam masalah yang serupa. Aku ingin menjadi inspirasi bahwa tidak ada situasi yang terlalu berat jika kita memiliki tekad dan kepercayaan pada diri sendiri. Menjadi pribadi yang lebih kuat bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan, tapi bagaimana kita menghadapi dan bangkit dari kesulitan tersebut dengan penuh semangat dan keyakinan. Aku percaya bahwa kekuatan ini akan menjadi alat utama dalam menjalani kehidupan ke depan dengan penuh keberanian, kedamaian, dan kebahagiaan. Bab ini adalah penegasan bahwa aku telah berubah menjadi seseorang yang tangguh, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu memilih untuk bangkit kembali, belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Dengan kekuatan baru ini, aku menatap masa depan yang penuh harapan dan siap menyambut segala tantangan dengan hati terbuka dan jiwa yang kuat. Tama.